3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Pelatihan praktek nyata kelas ular dimulai. Faktanya, hanya kelas ular saja yang memiliki latihan di luar sekolah yang berbeda. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi murid-murid itu. Setelah berjalan cukup jauh melewati hutan dan pegunungan, akhirnya kelas ular sampai di tujuan mereka. Namun tempat yang mereka datangi bukanlah sebuah klan, melainkan sebuah grup pedagang atas. Tidak lama kemudian diperlihatkan 3 orang yang berjalan keluar dari gerbang grup pedagang tersebut. Dan terlihat pula seseorang pria dewasa yang berlari mengejar ketiga orang itu. Pria itu menahan ketiganya agar tidak pergi. Dia bahkan berlutut memegang kaki salah satu orang itu. "Bagaimana bisa kalian pergi tanpa penjaga?" ucap pria tersebut. "Mereka cuma orang sewaan. Apa mereka bahkan memang seorang pengawal?" ucap salah satu dari 3 orang itu. "Jika kau tidak ingin mati, lepaskan tanganmu sekarang juga." Lanjutnya yang mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menebas Pak Tua tersebut. Panik pastinya Pak Tua itu saat melihat pria di hadapannya akan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Di saat yang bersamaan, Moyongbo dengan cepat mengambil keputusan dan melesat melompat ke arah mereka. Saat dia akan menjatuhkan pedangnya ke tubuh Pak Tua itu, Moyongbo sudah berada di hadapannya dan langsung mencengkram bahu orang itu. Sebut saja si Cambang ya kawan-kawan ya. Moyongbo tidak melepaskan cengkramannya dan menatap si Cambang. Tentu itu membuatnya menjadi sangat kesal. "Apa kau mau terus memegangku?" ucapnya. Bukannya melepaskan cengkramannya, Moyongbo malah semakin mencengkram bahu si Cambang dengan kuat. "Apa-apaan tenaga bocah ini?" gumam si Cambang. "Kakak, bukannya dia cuma anak kecil, jadi pelan-pelan saja," ucap si Jenggot. Si Jenggot lalu menyadari si Cambang yang sepertinya kesulitan melepaskan diri dari cengkraman Moyongbo. Moyongbo yang masih memegang bahu si Cambang menoleh ke arah guru Gui Myeondok dan instruktur Jung Hyuk. Keduanya tidak keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Moyongbo. Bahkan guru Gui Myeondok sesaat kemudian menundukkan kepalanya seakan tidak ada yang terjadi. Tentu itulah yang diharapkan oleh Moyongbo. "Kalian bantai dia!" ucap si Cambang dan kedua rekannya itu langsung melompat bersamaan ke arah Moyongbo. Moyongbo dengan cepat menghancurkan pedang ketiganya. Bahkan ketiga orang itu hanya terdiam, tidak menyangka bahwa lawan yang mereka anggap bocah itu ternyata jauh di atas mereka bertiga. Nasib baiknya bagi ketiga orang itu hanya berakhir duduk berhadapan dengan kelas ular di dalam grup pedagang atas. "Sekarang aku akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Katakan dari awal hingga akhir," ucap guru Gui Myeondok pada 3 orang itu. Bukannya menceritakan pada guru Gui Myeondok, si Cambang malah melanjutkan berdebat dengan si Pak Tua itu. "Tidak. Terlebih lagi, tidak ada satupun perwakilan yang disewa. Kalau kau mau menggunakan grup seperti kami, kau harus membayar 50 sebagai panjarnya. Bukan cuma 15. Kau kira kami ini apa, ha?" ucap si Cambang. "Makanya aku bilang, aku akan bayar semuanya sesampainya di sana kan?" balas Pak Tua itu. Si Cambang tentu semakin kesal. Dia berkata kalau Pak Tua itu menganggap remeh grup mereka. "Kau masih mengira aku akan menipumu? Jangan begitulah," ucap si Pak Tua mencoba terus membujuk ketiga orang tersebut. Aku tak bisa memahaminya," ucapnya yang memalingkan wajah dari Pak Tua tersebut dan memperhatikan kelompok kelas ular. "Bocah itu berbakat. Jadi mereka semua pasti berbakat juga kan? Tapi yang satu itu tidak perlu diperhitungkan," gumam si Cambang. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah keluar dari tempat ini terlebih dahulu. "Permisi, tapi kami akan pergi sekarang," ucapnya. Guru Gui Myeondok tidak meresponnya dan hanya tersenyum di tempat duduknya melihat mereka berjalan keluar. Saat ketiga orang itu akan keluar, lagi-lagi Pak Tua mencoba menahan mereka. "Tunggu, masih ada yang harus aku katakan." "Aku tidak mau," ucap si Cambang dan mereka pun berlalu pergi. "Sebelumnya kau mengontrol kekuatanmu kan? Kerja bagus," ucap instruktur yang Jung Hyuk memuji Moyongbo. "Terima kasih," balas Moyongbo yang tidak hanya senang dipuji, namun juga cukup terkejut mendapatkan pujian dari instruktur yang Jung Hyuk. "Maaf, saya telat memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xiaobong. Nama saya Wang Xiaobong dari Shogun Sandan.
Terima kasih atas bantuan Anda tadi, ucap Pak Tua itu. Apa dia tetua yang harus kita dampingi selama misi? Tanya Nam Gong Mai pada Jigalmi. Bodoh, hahaha. Jelas-jelas orang itu bukan tetua klan, tapi cuma orang biasa saja. Otakmu itu loh, dipakai dong, ucapnya yang menggunjing Nam Gong Mai. Lagi-lagi, mulut manis dan lembut itu membuat Nam Gong Mai hanya bisa tersenyum dan tidak membalasnya. Saking lembutnya ucapan mulut Jigalmi, Moyongbo juga langsung meliriknya. Guru Gui Myeondok lalu berdiri dan mengatakan kalau dugaannya ternyata benar. Wang Xiaobong juga menanyakan ada apa mereka datang ke grup pedagangnya. Guru Gui Myeondok mengatakan kalau mereka adalah kelas ular dari pasukan putih. Sesekali mungkin Nara akan sebut aja sebagai grup yang menyesuaikan dengan lawan bicara dan situasinya. Kalau begitu, mungkinkah kalian petugas militer White? Apa kalian membicarakan tentang institusi pendidikan murim yang baru didirikan? Ucapnya yang begitu senang. Wang Xiaobong merupakan salah satu petinggi dari grup pedagang ini. Jika melihat situasi barusan, Guru Gui Myeondok yakin telah terjadi sesuatu. Dia meminta Wang Xiaobong memberitahu mereka dengan jelas. Sebenarnya, dulu Seokgyeom Sandan tidaklah besar, tapi grup pedagang ini beroperasi dengan baik. Perkembangan grup pedagang kami juga tidak lepas dari perhatian grup pedagang lainnya. Bos-bos dari grup pedagang lainnya menjadi iri dan mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka mulai mengambil perwakilan yang menjalin kontrak dengan kami satu persatu. Mereka juga bahkan menyuap semua orang di seluruh wilayah untuk tidak bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang yang ingin melakukan kontrak dengan Seokgyeom Sandang. Makanya, saya mencoba membawa orang dari luar wilayah. Tapi, sudah 3 bulan, sejak saya kehabisan dana. Wang Xiaobong menjelaskan semua kejadiannya kepada grup ular. Nam Gong Mai, Won Pyu, dan juga Moyongbo cukup iba dan miris mengetahui kondisi grup pedagang ini. Tapi berbeda dengan orang satu ini. Bukannya Anda tertipu dengan trik bodoh seperti itu karena Anda tidak terlalu hebat berbisnis. Satu lagi korban mulut yang tidak ada remnya itu. Bagai luka disiram cuka, perasaan dari orang tua satu ini mendengar perkataan Jigalmi. Pak, apakah Anda akan tetap begini? Ngapain menghabiskan waktu padahal kita perlu mendampingi tetua klan murim? Ucap Jigalmi. Permisi, tapi tidak ada tamu yang seperti itu di sini. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ucap Wang Xiaobong. Ups, kalian salah. Kita di sini bukan untuk menemukan tetua klan murim, ucap Guru Gui Myeondok yang tersenyum licik kepada murid-muridnya. Jelas saja, wajah Jigalmi dan Nam Gong Mai cukup terkejut dan bertanya-tanya, lantas untuk alasan apa mereka datang ke tempat ini? Wah, hahaha, kita adalah perwakilan yang datang untuk mendampingi orang-orang dari Seokgyeom Sandan. Wah, hahaha, jawab Guru Gui Myeondok. Semakin kesal tentunya si Jigalmi itu dan pastinya itu juga membuat Nam Gong Mai begitu terkejut. Tidak hanya mereka berdua, bahkan si petinggi Seokgyeom Sandan, Wang Xiaobun pun melompat saking terkejutnya tidak menyangka Guru Gui Myeondok akan mengatakan hal tersebut. Kita tinggalkan orang-orang itu sebentar dan melihat ketiga orang sebelumnya yang sedang berlutut kepada seseorang. Ada pria aneh dan bocah kecil tiba-tiba muncul. Saya terpaksa mundur, ucap si Cambang melaporkan situasinya. Apa sesulit itu berperan sebagai mata-mata? Ucap Jong Cheon Kwak, ketua dari grup pedagang Jong Cheon. Jika kami memintanya untuk langsung membuat kami jadi perwakilannya, dia bisa curiga. Jadi saya mencoba menawar secukupnya dan akhirnya menerimanya. Tapi gara-gara mereka semua jadi berantakan, ucapnya membela diri. Bagi orang ini itu semua hanyalah alasan belaka yang tidak akan mau mereka terima. Pengawal itu lalu mengeluarkan pedangnya. Tentu membuat ketiga orang ini menjadi ketakutan dan panik. Kami minta maaf, ucap mereka yang langsung bersujud memohon maaf. Aku tidak peduli. Ada banyak orang lain yang bisa menggantikan kalian. Pergi dan jangan pernah kembali ke wilayah Hanam lagi, ucap Jong Cheon. Kembali ke grup Seokgyeom Sandang. Wang Xiaobong dengan canggung menyampaikan kepada Guru Gui Myeondok seperti yang dia katakan tadi. Mereka telah kehabisan dana. Jangan khawatir, tambahan 15 koin akan dibayarkan setelah uang muka sejumlah 15 koin per orang. Mulai hari ini, sampai selesainya pekerjaan kami, kau hanya perlu menyiapkan 1 kamar, ucap Guru Gui Myeondok. Wang Xiaobong semakin tidak menyangka akan mendapatkan tawaran semurah itu dari Guru Gui Myeondok. Namun di sisi lain, dia juga memiliki kekhawatiran tersendiri. Melihat dari pakaian murid-murid kelas ular, Wang Xiaobong menilai kalau mereka terlihat seperti anak-anak dari keluarga bangsawan. Jika mereka mengambil jalan salah yang berbahaya,
kemungkinan besar dirinya akan disalahkan oleh klan-klan murim. Untuk saat ini, dia juga tidak punya pilihan lain. Saat dia menerima kelas ular, dia harus ekstra berhati-hati mengambil keputusan. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia menerima tawaran guru Guimyeondok. Baiklah, silakan bersiap-siap dan berbincang pelan-pelan, ucap Wang Xiaobong. Setelah negosiasi selesai dan mereka diterima oleh grup pedagang Xiaogom Sandan, guru Guimyeondok langsung memberikan arahan kepada murid-muridnya. Beliau satu ini terus berjalan bolak-balik sembari memberikan arahan. Sampai sekarang, kalian harus melakukan latihan dasar yang sulit. Kelas ular, kita tak akan melakukan latihan praktek yang palsu itu. Kita akan mengalami pengalaman nyata mulai sekarang, ucap guru Guimyeondok. Para murid saat ini juga terlihat begitu tegang dan serius mendengarkan setiap kata yang disampaikan oleh sang guru kepada mereka. Jalan menapak menuju ke Grand Forest. Pyosa adalah samurai yang biasanya disewa untuk tugas semacam ini. Bertarung dengan alam liar yang kasar dan para bandit. Itulah pelatihan sesungguhnya. Sekarang, tunjukkan padaku senjata yang kalian bawa. Mayongbo orang pertama yang langsung mengulurkan dan menunjukkan senjata miliknya, disusul oleh Jegalmi yang membawa pedang oranye, Yun Reong dengan belati birunya, serta Wen Piu yang menggunakan tangan kosong. Namun, seketika ekspresi dari guru Guimyeondok berubah. Entah dia kesal atau kaget saat dia melihat sebuah senjata yang bertuliskan tulisan pedang kayu. Dan ya, jelas orang yang membawa pedang kayu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nam Gong Mai. Ya, aku memang bilang kalau kita akan melakukan latihan praktek. Tapi pedang kayu, ucapnya mengerutkan kening. Sejauh ini hanya Nam Gong Mai yang mampu mengubah ekspresi dari guru satu ini. Aku sudah terbiasa guru, karena ini adalah pedang yang paling sering kugunakan. Ucap Nam Gong Mai canggung. Ya, itu tidak penting juga sih, gumam guru Guimyeondok. Oke, baik anak-anak. Semua orang punya senjata yang bagus. Tapi mulai sekarang, semuanya disita. Asisten instruktur, keluarkan apa yang sudah kau siapkan. Instruktur Yang Jung-hyuk mengiyakan perintah tersebut. Dan begitulah sang guru terus tertawa puas seakan ingin mengerjai murid-muridnya. Sejauh yang telah guru Guimyeondok amati selama ini, dia telah menentukan dan menyiapkan senjata yang paling pas untuk murid-muridnya itu. Mayongbo sedikit bingung melihat ada cukup banyak pedang yang telah disiapkan oleh sang guru. Karena penasaran, Mayongbo mengambil salah satu pedang yang ada di kotak itu dan menanyakan senjata apa yang akan mereka gunakan. Mayongbo, cuma kau yang memakai pedang ini, ucap guru Guimyeondok. Guru, ini bukan pedang, ini cuma besi tua. Itu pedang, balas sang guru. Maaf bilang begini, tapi pedangku Chongang adalah salah satu pedang berharga keluarga Moyongsi. Ketajamannya mampu membelah batu dan itu juga pedang berharga yang tak akan menumpul meski saling bergesekan dengan pedang lainnya. Ucap Mayongbo mengutarakan penolakannya untuk menggunakan pedang tua yang disiapkan guru Myeondok. Yah, ini memang pedang yang bagus, ucap sang guru. Mayongbo menanyakan bagaimana jika pedang yang disiapkan itu hancur di tengah pertarungan. Tinggal ambil saja pedang yang lainnya, jawab sang guru dengan santainya. Bagaimana kalau pedang itu juga hancur? Tanyanya lagi. Dan pedangnya ada 10. Kau menghatirkan apa sih sebenarnya? Atau mungkinkah kau sangat lemah kalau tidak ada pedang? Hehehe. Puas guru ini membuli Mayongbo. Auto kena mental si Mayongbo ini kawan-kawan. Guru Guimyeondok ketularan kelakuan Jegalmi ini pasti. Guru Guimyeondok mengatakan apakah Mayongbo merupakan orang yang tidak bisa bertarung tanpa pedang bagus. Tentu dia tersentak dan tidak bisa membantah sang guru. Ini juga pedang yang bagus, ucap guru Myeondok yang mengambil pedang milik Jegalmi. Pedangku memang bagus, tapi itu cuma pedang biasa. Anda juga berpikir begitu kan, Guimyeondok, ucapnya dengan sombong. Begitu ya, memang tidak kelihatan spesial sih, balas guru Guimyeondok menilai pedang milik Jegalmi. Guru Guimyeondok lalu mengeluarkan sebuah suling dan memberikannya kepada Jegalmi yang membuatnya bertanya-tanya untuk apa suling itu. Apa ini? Seruling? Anda menyuruhku menggunakan seruling bambu untuk umgong, tanyanya dengan wajah yang begitu kebingungan. Jegalmi, jangan bilang kalau jenius sepertimu tidak bisa menggunakan umgong. Tentu saja tidak. Akan kutunjukkan dalam 2 hari, balas Jegalmi. Guru Guimyeondok lalu berjalan dan berhenti di hadapan Yun Reong yang membuat Yun Reong begitu gugup. Jangan gugup.
ucap guru Gimyeondok sembari memberikannya beberapa kunai beserta dengan tas penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan menuju Wonpyo yang sedari tadi hanya memejamkan matanya dan tidak berkata apapun. Dia memberikan mencaku triple stick kepada Wonpyo dan langsung berjalan melewatinya. Dan terakhir, dia berhenti di hadapan Nam Gongmai. Nam Gongmai. "Iya pak," balas Nam Gongmai. Tidak seperti keempat murid lainnya yang mendapatkan masing-masing senjatanya, guru Gimyeondok sama sekali tidak memberikan benda apapun pada Nam Gongmai dan malah merangkulnya. "Pertama-tama, kau harus menyusul anak-anak lain, oke? Tapi sepertinya kau masih belum bisa ya," ucap guru Gimyeondok. "Ya, aku masih belum tahu caranya," ucap Nam Gongmai. "Kau pasti bisa. Mengkonsentrasikan ki di dalam mata adalah tugas yang sangat sulit karena membutuhkan pengoperasian ki yang baik. Tapi kau berhasil melakukannya. Neigong bermaksud membangun energi alam di dalam tubuhmu. Semua energi mencoba meniru alam. Hal yang sama juga berlaku pada seniman bela diri dari tiap klan. Dan Jeon adalah pondasinya. Ki alam terkumpul di dalam danchanmu dan tidak terbagi. Itu adalah hal yang jarang dilihat pada orang lain selain dirimu. Yang ki berarti surga, dan yin ki berarti bumi. Dan kau kebalikannya. Jadi yang kau butuhkan adalah surga dan bumi harus terbalik, ucap Nam Gongmai yang memotong dan sekaligus menutup penjelasan begitu panjang dari sang guru. Seperti ada yang kurang rasanya jika pada manhwa tidak terdapat satu orang pemabuk yang kuat. Dan sang pengarang lalu memperlihatkan kita karakter pemabuk itu. Bagus, tidak ada orang yang datang untuk melihatku pergi. Jadi aku sendirian. Mungkinkah kalian mengabaikan fakta bahwa aku salah satu tetua klan? Ucap kakek-kakek pemabuk yang belum disebutkan namanya ini. Kita kembali ke grup pedagang Shogom Sandan yang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bersama dengan kelas ular. Terlihat Moyongbo, Jegalmi, Wonpyo, dan juga Yunreong yang mencoba senjata mereka masing-masing yang diberikan oleh guru Myeondok. Tidak lama kemudian, sang guru datang menghampiri mereka. Latihan praktek akan dimulai sekarang. Tujuan kita adalah menjaga grup pedagang tetap aman selama perjalanannya dari Henan ke Hebei. Kalian tidak akan pernah tahu akan menghadapi apa dalam perjalanan ini. Jadi selalu ingat untuk tetap siaga, khususnya di hutan. Kalian harus sangat berhati-hati. Pastikan grup pedagang dan barang-barangnya tetap aman. Aku hampir lupa. Setelah latihan praktek selesai, aku akan menunjuk satu orang sebagai ketua sementara, ucap guru Gimyeondok. Dan ternyata dari balik pohon besar itu ada sosok hitam bermata putih yang berjumlah 3 sedang mengintai mereka. Ya, yang jelas mereka bertiga ini bukan setan ya kawan-kawan. Perjalanan mereka dimulai. Siang hari telah berlalu dengan cepat. Terlihat para anggota kelas ular yang siaga di setiap sisi rombongan grup pedagang ini. Tentu saja itu tidak termasuk si guru yang satu ini yang sedang tidur di belakang kereta. Setelah melakukan perjalanan jauh seharian penuh, serta malam yang sudah semakin larut, mereka memutuskan untuk singgah dan berkemah lalu melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Saat semuanya sedang beristirahat, Nam Gongmai memisahkan diri dari kelompok dan melanjutkan latihannya. Seakan tidak kenal waktu dan lelah, Nam Gongmai terus berlatih dan memahami cara mengaplikasikan teknik reverse flow. Nam Gongmai menggunakan kedua tangannya untuk berdiri, melatih fisiknya serta terus mencoba untuk mencari cara membalikan aliran ki-nya, aliran ki yan dan yang dantiannya. Usaha Nam Gongmai akhirnya tidak sia-sia. Dia berhasil mengalirkan ki-nya ke dantiannya tanpa mengganggu ki yang telah terkontaminasi. Namun itu tidak bertahan lama dan akhirnya dia terjatuh dan tersungkur ke tanah karena kelelahan. Akhirnya aku menemukan petunjuk. Tapi ini cukup berbahaya. Kalau aku menyimpan sedikit saja dari meridian ketika menggunakan kiku untuk reverse flow, tubuhku bisa terkena dampaknya. Apa aku masih kurang tekad? Apa aku siap mempertaruhkan hidupku? Gumamnya yang melamun sendirian. Nam Gongmai tersadar dari lamunannya ketika guru Gimyeondok datang dan menegurnya. Sudah larut malam, ucap sang guru. Oh, guru, sekarang bukan waktunya untuk berlatih, ucap sang guru. Guru, ada yang ingin kutanyakan, ucap Nam Gongmai. Namun sang guru langsung menyela perkataannya. Sudah giliranmu jaga malam, kembalilah sekarang juga, perintah sang guru menatap Nam Gongmai dengan seramnya. Sembari meminta maaf kepada sang guru, Nam Gongmai bergegas berlari ke perkemahan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat seram? Gumam Nam Gongmai bertanya-tanya. Guru Gimyeondok memerintahkan Nam Gongmai untuk kembali berkumpul dengan rombongan mereka, tapi dia sendiri tetap bertahan di tempat itu. Ekspresi dan tatapannya menjadi serius.
Ternyata ada banyak orang jahat di sini yang berniat membunuh seorang bocah. Aku akan menangani kalian kalau kalian berani. Apakah kalian pikir aku tidak bisa melihat kalian kalau kalian tetap diam? Kalian kok sangat bodoh ya, ucap guru Gimyeondok tersenyum dan mengambil sesuatu dari balik bajunya. Sesaat kemudian muncullah beberapa orang di hadapan guru Gimyeondok. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah mengamati kelas ular ini sejak di gerbang grup pedagang Shogyeom Sandan. Orang ini, aku tidak tahu bagaimana caramu menyadari kehadiran kami. Tapi kelihatannya, kau tidak paham dengan situasi saat ini, ucap si Dai X itu. Dia terus memperhatikan gerak-gerik dari guru Gimyeondok yang terlihat begitu lemah di matanya. Dan sesaat kemudian, dia begitu terkejut saat mulai sadar apa yang dilakukan orang di hadapannya itu. Apa? Aku paham sekarang. Ucapnya sembari menertawakan guru Gimyeondok. Guru Gimyeondok dibuat bingung. Kenapa orang itu tiba-tiba saja tertawa seperti itu? Apa kau otak udang ya? Ucap guru Gimyeondok. Ups, aku penasaran kenapa orang yang kelihatan lemah ini mendekati kami dengan percaya diri. Ternyata untuk mengulur waktu supaya bocah tadi bisa kabur. Kau tidak perlu berusaha sebegitu kerasnya. Lagi pula, bukan hanya bocah yang tadi, tapi yang lainnya juga akan mati. Ucap si X yang berpikir kalau guru Gimyeondok sengaja menyuruh Nam Gongmai melarikan diri. Yang nyatanya tentu saja semua perkiraannya itu adalah salah besar. Jadi, kalian datang dengan rencana yang kejam ya, ucap guru Gimyeondok. Guru Gimyeondok perlahan mengeluarkan tangannya dari balik bajunya. Itu membuat si X menjadi waspada. Kalau begitu, kita lihat nanti. Setelah aku menghajar kalian semua satu persatu. Lanjut sang guru yang ternyata mengeluarkan topengnya. Kukira akan mengeluarkan senjata. Tapi ternyata cuma topeng doang. Apa kau mau menampilkan pertunjukan opera? Candaanmu kelewatan, ucap si X. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang guru Gimyeondok. Dan dengan cepat, salah satu dari mereka langsung menerjang guru Gimyeondok. Guru Myeondok sama sekali tidak bergeming dan hanya berdiri diam di tempatnya. Dia terus menatap ujung pedang yang semakin mendekati wajahnya. Hingga akhirnya dia memakai topengnya sepenuhnya saat ujung bilah pedang hanya tinggal beberapa senti saja akan merobek wajahnya. Sebuah ledakan terjadi dari arah guru Gimyeondok berdiri. Guru Gimyeondok menghela nafas di tengah-tengah kabut yang perlahan memudar akibat ledakan barusan. Orang yang menyerangnya barusan juga sudah dijatuhkan dengan cepat oleh guru Gimyeondok tanpa mereka sadari. Tatapannya memancarkan aura yang begitu menyeramkan. Karakter aslinya yang dia tutupi di depan murid-muridnya saat ini dia munculkan. Apa kau pikir aku bercanda? Ucapnya. Apa? Hah? Ini? Kok? Kenapa begini? Ucap si X yang terbata-bata begitu terkejut karena ternyata sang guru Gimyeondok bukanlah orang lemah seperti yang dia pikirkan. Semakin dia memperhatikan guru Gimyeondok, semakin tidak menyangka dia jika temannya dikalahkan dengan begitu mudah. Lalu tanpa kata sepatah kata pun guru Gimyeondok langsung menghilang dari hadapannya yang membuatnya menjadi semakin panik. Dan sesaat kemudian guru Gimyeondok sudah berada di atas pundak salah satu bawahan di belakangnya. Dia menjerit kesakitan karena guru Gimyeondok mencengkram kepalanya dengan begitu kuat. Guru Gimyeondok mendaratkan beberapa pukulannya di perut orang itu. Trik seperti apa lagi yang akan kalian tunjukkan pada aku selanjutnya? Ucap guru Gimyeondok yang tetap mencengkram kepala orang itu. Baju hitam, topeng hantu, baju hitam, topeng hantu. Si X terus mengulangi kata-katanya itu. Dia mencoba mengingat apakah ada orang sekuat itu yang memiliki penampilan seperti orang di hadapannya. Tanpa perintah dari si X, dua bawahannya langsung melompat untuk menyerang guru Gimyeondok. Tentu saja, guru Gimyeondok dapat dengan sangat mudahnya menghindari bahkan mendaratkan tinjunya kepada dua orang itu. Para assassin itu tidak percaya melihat kedua rekannya yang ditumbangkan begitu cepat. Baju hitam, Gimyeondok, ucap si X begitu panik. Dia dengan cepat memperingatkan rekan-rekannya yang lain untuk berhati-hati. Orang itu, dia adalah Gimyeondok. Semuanya waspada dengan dokong, ucapnya. Waspada dengan racun? Ucap guru Gimyeondok yang berjalan mendekati mereka. Tubuhnya bergetar dengan hebatnya. Guru Gimyeondok menahan tawa yang terbahak-bahak itu. Apakah kalian pikir aku menggunakan racun karena namaku Gimyeondok?
Orang-orang yang tidak terlalu tahu tentangku selalu salah paham, ucap guru Kim Yeon-dok. Salah paham, gumam si X yang tidak mengerti maksud dari perkataan guru Kim Yeon-dok dan terus waspada jika saja guru Kim Yeon-dok langsung menyerang mereka. Dok ya, dinamaku bukan berarti racun, tapi itu berarti sendirian, ucap guru Kim Yeon-dok menatap para assassin dengan tajam. Si X tentu menjadi semakin bingung. Dia hanya bisa mengerutkan alisnya dan bertanya apa maksud dari guru Kim Yeon-dok. Omong kosong apa yang kau katakan? Ucap salah satu assassin yang sudah tidak tahan mendengar ocehan guru Kim Yeon-dok dan langsung melompat hendak menyerangnya. Namun sial baginya, guru Kim Yeon-dok dengan mudah mendaratkan tinjunya dan melemparkannya ke belakang. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia juga sangat membenci Poison Art. Lalu dengan cepat guru Kim Yeon-dok menggunakan ki-nya untuk menarik si X ke arahnya. Tanpa hambatan sedikit pun, guru Kim Yeon-dok meraih dan mencengkram leher si X dengan begitu kuat. Jadi, selanjutnya apa yang mau kau lakukan? Ucap guru Kim Yeon-dok. Beralih sejenak ke perkemahan grup pedagang bersama dengan murid-murid kelas ular serta para pedagang. Terlihat Won Pyu dan Mo Yong-bo yang masih memperhatikan dan mempelajari senjata mereka masing-masing. Begitu pula dengan asisten Yang Jung Hyuk yang bersandar santai di pohon namun tetap waspada jika saja ada serangan tiba-tiba dari musuh. Namun sesaat kemudian dia begitu terkejut ketika mendapatkan transmisi suara dari guru Kim Yeon-dok yang menyuruhnya untuk bergegas ke tempatnya. Tanpa berpikir lama, dia langsung meninggalkan para murid. Tentu sembari bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi saat ini pada guru Kim Yeon-dok. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sang asisten akhirnya tiba di tempat sang guru. Tentu saja pemandangan di hadapannya membuatnya begitu terkejut. Asisten guru Yang Jung Hyuk, kau terlambat, ucap guru Kim Yeon-dok dengan santainya setelah menghajar semua pria berjubah hijau itu. Masih dengan keterkejutannya, asisten Jong Hee Hyuk seakan tidak percaya bahwa guru Kim Yeon-dok telah membunuh mereka semua. Aku tidak membunuh kalau bukan misi. Jadi aku hanya mematahkan beberapa tulang mereka. Ya, tentu saja menghancurkan dantian mereka, ucap sang guru menjelaskan keadaannya. Pernyataan dari sang guru membuatnya semakin terkejut. Dia lalu menanyakan kepada sang guru terkait siapa mereka ini. Apa kau tidak bisa lihat? Mereka itu assassin. Tampaknya mereka juga menerima pelatihan yang cukup, jawab guru Kim Yeon-dok. Mereka bukan bandit hutan biasa, melainkan seorang assassin. Sebenarnya, siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya? Tanya asisten Yang Jung Hyuk. Guru Kim Yeon-dok menilai jika sepertinya ada pasukan yang mencoba menyingkirkan grup pedagang Seokgyeom Sandang dan rela menghabiskan uang yang cukup banyak untuk ini. Itu juga tidak menutup kemungkinan mereka akan muncul kembali ke depannya. Mereka adalah assassin yang terlatih. Anak-anak dalam bahaya. Latihan ini harus dihentikan, ucap asisten Yang Jung Hyuk yang begitu panik. Berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh sang asisten, sang guru malah meresponnya dengan santai dan melarang untuk menghentikan pelatihan yang sedang mereka jalani saat ini. Jangan hentikan pelatihannya, kau menangani assassinnya. Biarkan anak-anak yang menangani para bandit hutan, perintah guru Kim Yeon-dok. Baik, siap. Tunggu. Maksud Anda? Ucap asisten Yang Jung Hyuk yang dibuat begitu bingung. Dari ucapannya sebelumnya, tentu saja sang guru berniat untuk meninggalkan mereka sementara waktu. Terlebih lagi saat ini dia kembali memasang topengnya. Karena ada urusan, aku akan pergi sebentar. Dan juga, jaga baik-baik kelas ular. Kemampuanmu sebagai Sword Demon kecil sudah cukup untuk menangani para assassin, ucap sang guru menyemangati instruktur Yang Jung Hyuk. Instruktur Yang Jung Hyuk yang cukup penasaran akhirnya menanyakan kemana sang guru akan pergi di saat situasi genting seperti ini. Haruskah aku sebut ini sebagai kunjungan ke rumah? Jawab sang guru sembari menatap langit. Dan bersamaan dengan itu dia seketika telah menghilang dari tempat ini. Kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah ya. Guru? Oh, guru. Ucap asisten Jong Hee Hyuk penuh tanya namun sudah ditinggalkan sendiri oleh sang guru. Tidak ingin berlama-lama di tempat ini, asisten Yang Jung Hyuk kembali ke tenda mereka dan berpapasan dengan Nam Gong Mai. Nam Gong Mai yang melihat asisten Yang Jung Hyuk kembali seorang diri langsung menanyakan di mana keberadaan sang guru. Asisten Yang Jung Hyuk tidak menjawab dan bertanya kembali mengapa Nam Gong Mai menanyakan keberadaan sang guru padanya. Nam Gong Mai menjelaskan kalau tadi sang guru menyuruhnya untuk kembali. Jadi dia berpikir sang guru juga akan langsung kembali. Namun hingga saat ini dia tidak melihat keberadaan guru Kim Yeon-dok.
Dia ada urusan penting, jadi dia pergi sebentar. Misinya masih akan tetap lanjut seperti biasanya. Jadi fokus saja pada latihanmu, jawab asisten yang terlihat penuh beban. Meskipun Nam Gongmei mengiyakan jawaban sang asisten, namun di benaknya dia tetap saja bertanya-tanya di mana keberadaan sang guru. Bagaimanapun masih ada begitu banyak pertanyaan terkait reverse flow yang ingin dia tanyakan pada guru Gu Myeondok. Seseorang kemudian menghampiri dan menanyakan alasan mengapa asisten Jang Hing Hyuk belum tidur. Asisten Yang Jong Hyuk menyuruhnya untuk tenang saja, karena dia masih bisa menutup matanya sesekali sembari berjaga. Pria itu merupakan ketua bisnis karavan dalam perjalanan ini, Wang Ik-hyun. Itulah namanya, dan dia begitu senang serta lega karena Yang Jong Hyuk si Sword Demon kecil ikut serta dan menjaga mereka. Asisten Yang Jong Hyuk bukanlah seseorang yang haus akan pengakuan. Dia mengatakan bahwa dalam perjalanan ini para muridlah yang jauh lebih membantu mereka dibandingkan dirinya. Sembari melihat anak-anak kelas ular, Wang Ik-hyun mengatakan jika itu pasti sangat sulit bagi mereka, mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Dia juga mengatakan kepada asisten Yang Jong Hyuk jika dia bisa tidur dengan nyaman keesokan harinya. Asisten menyangkalnya dan mengatakan jika itu tidak mungkin karena kecepatan perjalanan mereka tidak memungkinkan untuk meninggalkan gunung besok hari. Wang Ik-hyun membenarkannya, namun di jalan ini ada sebuah desa kecil bagi para petani slash and burn. Dia menjelaskan bahwa mereka selalu berhenti di desa tersebut setiap kali menaiki gunung. Mereka mempertahankan hubungan yang bagus dengan para petani di desa tersebut dengan membeli hasil panen serta bertukar kebutuhan satu sama lain. Tapi siapa pria penyakitan yang datang denganmu? Ucap Wang Ik-hyun dengan polosnya karena memang tidak tahu apa-apa tentang guru Gu Myeondok. Pertanyaannya tentu membuat sang asisten menjadi melek seketika. Yang Jong Hyuk hanya mengatakan kalau guru Gu Myeondok akan bergabung dengan mereka lagi nanti. Namun dia tidak ingin repot-repot menjelaskan tentang sang guru termasuk membenarkan namanya. Waktu berlalu cukup cepat. Keesokan harinya, mereka tidak menunggu lama dan langsung melanjutkan perjalanan menuju desa para petani untuk beristirahat dengan nyaman. Sebagai pemimpin, Wang Ik-hyun tentu berada pada barisan depan yang pastinya didampingi oleh asisten Yang Jong Hyuk. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan tanaman yang ada di depan jalan. Mereka tiba-tiba bergerak dan memaksa mereka untuk berhenti. Para murid kelas ular juga merespon hal tersebut dengan sangat cepat. Mereka dengan cepat mengambil posisi masing-masing dan berada di depan Wang Ik-hyun yang sebagai pemimpin untuk melindunginya. Celup, Pak. Halo Pak, ucap bocah dari balik semak-semak dan langsung menyapa Wang Ik-hyun. Betapa terkejutnya dia ketika dia keluar dari semak-semak itu karena langsung dihadapkan oleh para murid kelas ular yang sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Oh, Jin Hyo toh. Wah, sudah lama ya. Ucap Wang Ik-hyun yang benar saja mereka saling kenal satu sama lain. Instruktur Yang Jin Hyuk menanyakan apakah Wang Ik-hyun mengenalnya. Dia adalah anak dari desa yang kemarin kubilang. Anak ini berkeliling mengumpulkan tanaman herbal bersama kakeknya, jawabnya. Dia kemudian turun dari kudanya dan menanyakan apakah Jin Hyo mendapatkan banyak tanaman herbal kali ini. Sembari menyodorkan kantong pencariannya, dia mengatakan kalau dia mengumpulkannya sejak subuh tadi. Hohoho, kayaknya aku harus mempertimbangkan harga obat-obatan herbal dengan murah hati. Jin Hyo tentu begitu senang dan sangat berterima kasih pada Wang Ik-hyun. Terima kasih Paman. Jangan panggil aku Paman, panggil Hyung saja ya. Balas Wang Ik-hyun sembari mengelus kepala Jin Hyo. Wang Ik-hyun menanyakan di mana keberadaan si kakek. Jin Hyo mengatakan kalau kakeknya saat ini punggungnya sedang sakit. Oleh karena itu pula dia mencari herbal seorang diri hari ini. Setelah perbincangan yang cukup singkat itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke desa bersama-sama dan beristirahat di desa ini. Di perjalanan, Jin Hyo yang sedari tadi memperhatikan Nam Gongmai akhirnya tidak bisa menahan untuk menanyakan sesuatu. Menanyakan apakah Nam Gongmai serta yang lainnya juga dari grup bisnis ini. Nam Gongmai mengatakan kalau mereka hanya mendampingi grup bisnis ini untuk sementara waktu saja, setidaknya selama perjalanan di gunung. Jin Hyo terlihat begitu bersemangat mendengar jawaban Nam Gongmai. Baginya, Nam Gongmai serta yang lainnya sangat kuat dan bisa menggunakan seni bela diri. Nam Gongmai tidak membalas ucapan Jin Hyo. Sebaliknya, dia sedikit tersentak dan jatuh pada lamunannya. Di mata Nam Gongmai, kelas ular yang dia lihat saat ini tidak seperti yang dikatakan oleh Jin Hyo. Setidaknya, itu tidak sepenuhnya benar. Yang kulihat dari kelas ular, Mo Yongbo, dia punya kekuatan serta stamina yang bisa termasuk ke orang terkuat. Khususnya, dia menggunakan Sword Art of Destruction dari keluarga Moyong yang membawa prinsip keadilan dan kelincahan. Bahkan tarian pedang yang ditunjukkannya selama ini menunjukkan image masa kecil Nam Gong Il Hyung.
Jegalmi berdasarkan teknik bela diri keluarga jegal. Mereka kebanyakan menggunakan alteritas serta khayalan untuk menipu musuh. Terlebih dia bertarung dengan memperhitungkan beberapa langkah ke depan lalu muncul dengan strategi sempurna. Seorang jenius di bidang literatur dan seni. Sulit untuk menemukan orang sepertinya. Bahkan Wonpyo sepertinya dia sudah menguasai banyak seni bela diri dan menggunakan seni bela diri yang disebut Buksung Shaolin sebagai dasarnya. Dia sangat pendiam. Ya, orang berkemampuan tidak perlu banyak bicara. Dan juga ada Yun Reyong. Meskipun sifatnya pemalu, dia punya pengetahuan mendalam tentang akupuntur dan aliran darah serta bisa mengidentifikasi lokasi secara akurat. Selain itu, dia memiliki humor yang bagus dan juga punya kemampuan untuk merasakan dan menghindari bahaya. Semua orang di sini kuat. Ya, kuat. Kecuali aku, Gumam Nam Gongmai. Dengan penuh keringat, Nam Gongmai menjawab pertanyaan Jin Hyo kalau mereka memang kuat. Jin Hyo menyadari ada yang aneh dengan reaksi dan jawaban dari Nam Gongmai. Tentu saja dia merasa bingung dan bertanya-tanya. Kakak juga kan? Tanyanya. Pertanyaan Jin Hyo sontak membuatnya terdiam sejenak. Aku masih lemah. Jawab Nam Gongmai tanpa menyembunyikan sedikit pun ketidakmampuannya. Wah, sudah kuduga. Kakak-kakak yang lain itu... bagaimana ya bilangnya? Mereka selalu kelihatan percaya diri. Tapi kakak kelihatan gelisah. Ucap Jin Hyo. Nam Gongmai sama sekali tidak menyangkal dan marah dengan ucapan dari bocil itu. Namamu Jin Hyo kan? Apa kau tertarik dengan seni bela diri? Tanya Nam Gongmai. Ya, aku akan belajar seni bela diri dan akan jadi seorang master suatu hari nanti agar aku bisa melindungi kakek dan adikku. Jawab Jin Hyo. Nam Gongmai mengingat ucapannya saat dia masih begitu kecil, sama dengan yang dikatakan oleh Jin Hyo. Sembari meraih kepala dari Jin Hyo, Nam Gongmai mengatakan kalau Jin Hyo itu masih kecil tapi sudah keren sekali. Bukannya tersanjung, Jin Hyo malah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nam Gongmai itu seram baginya. Karena Nam Gongmai yang hendak melepaskan tangannya dari kepala Jin Hyo, akhirnya Jin Hyo menendang kaki Nam Gongmai yang membuatnya teriak kesakitan. Kakak juga masih kecil, teriaknya sembari berlari ke depan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jin Hyo. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jin Hyo. Akan tetapi, betapa terkejutnya Wang Yikyun saat dia baru saja akan memasuki gerbang desa tersebut. Kegembiraan yang awalnya dia rasakan seketika berubah drastis ketika melihat begitu banyak mayat berserakan di dalam desa itu. Para warga telah dibantai oleh orang-orang yang belum diketahui. Tanpa sepatah kata pun, Jin Hyo berlari dengan kencang meneriaki kakeknya. Kakek! Kakek! Air matanya dengan cepat membasahi seluruh pipinya yang masih mungil itu. Tidak satu pun di antara mereka yang akan menyangka pemandangan pembantaian terhadap warga desa akan menyambut kedatangan mereka hari itu. Jin Hyo akhirnya tiba di kediamannya, dan di sana sudah ada sang kakek yang terbaring tak berdaya. Syukurnya, meskipun kondisinya sangat parah, si kakek masih bisa bertahan hidup. Kakek, tenanglah kakek, ucap Jin Hyo yang bersyukur karena si kakek masih hidup meskipun dengan luka yang cukup parah. Para keparat itu, mereka keparat itu tidak boleh begini. Suara tua yang lemah terbata-bata dikeluarkan oleh si kakek. Sementara itu, Nam Gongmai yang sedari tadi mengikuti Jin Hyo masih diam membisu tanpa sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, kita diperlihatkan si kakek yang saat ini sudah ditangani dan diobati. Selain perban yang menutupi luka sayatan di tubuhnya, terdapat pula jarum akupuntur yang cukup banyak ditancapkan pada tubuh sang kakek. Setelah menyusuri dan melihat keadaan desa, salah satu anggota grup bisnis itu melaporkan kepada Wang Yikyun bahwa hanya ada beberapa orang saja yang selamat. Bahkan kebanyakan dari mereka yang selamat mengalami luka berat. Beruntung di kelas ular ada Yun Reyong yang ahli dalam akupuntur. Sedikit banyaknya kemampuan medis yang dia ketahui sudah lebih dari cukup untuk mengobati kakek Jin Hyo dan juga warga desa lainnya. Sang kakek yang sempat pingsan kini pun secara perlahan telah sadar, meskipun dia terlihat bingung karena kehadiran kelas ular. Si kakek yang tiba-tiba saja bangkit dari baringnya sungguh sangat mengagetkan Yun Reyong. Yun Reyong mengatakan kalau dia belum boleh bergerak. Akan tetapi si kakek seakan tidak peduli dengan perkataan dari Yun Reyong. Jinre, ucapnya menyebutkan sebuah nama. Bandit itu menculik cucu perempuanku. Tolong selamatkan dia, pintanya kepada anggota kelas ular.
Si kakek menjelaskan bahwa bukan hanya cucunya saja yang diculik. Para bandit itu juga menculik seluruh wanita yang ada di desa ini. Sang kakek sangat berharap jika mereka bisa membantunya menyelamatkan cucu wanitanya serta seluruh warga desa yang diculik. Dia bahkan tidak segan-segan untuk memohon serta bersujud di hadapan asisten Yang Jung Hyuk. Tolong bantu. Tolonglah. Kumohon padamu, tolonglah. Ucapnya memohon yang bahkan mengabaikan rasa sakit dari luka yang ada pada tubuhnya yang kurus dan tua itu. Namun asisten instruktur Yang Jung Hyuk belum merespon permohonan dari si kakek. Entah apa yang akan dilakukannya. Kakek, ucap Jin Hyo yang menghampiri kakeknya. Keduanya menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain dia tidak sanggup melihat kakeknya bersujud seperti itu. Namun di sisi lain hanya kelas ular saja yang dapat membantu mereka menyelamatkan sang adik untuk saat ini. Pemandangan di hadapannya ini membuat Nam Gong Mai menjadi semakin kesal. Dia ingin mengambil sebuah tindakan, namun dia juga sadar akan kemampuan yang dia miliki. Prioritas utama kami sekarang adalah misi pendampingan. Tapi Guru Kim Yong-dok juga bilang bahwa alasan para faksi berbeda dengan bandit adalah karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk membantu dan melindungi orang-orang. Gumam Nam Gong Mai. Hari kini sudah semakin sore. Keputusan harus segera diambil oleh asisten Yang Jung Hyuk. Mereka harus tetap meneruskan pelatihan, namun di samping itu, mengabaikan warga desa adalah hal yang tidak mungkin bagi mereka. Perdebatan tentu saja terjadi di antara mereka, terutama bagi Nam Gong Mai yang begitu bersikeras agar mereka mau membantu para warga yang diculik oleh para bandit. Asisten Yang Jung Hyuk sebenarnya juga ingin membantu, namun untuk saat ini prioritas utama mereka adalah misi mereka saat ini. Dia juga berpikir jika bisa saja ini kemungkinan merupakan jebakan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan grup bisnis di sini tanpa pengawasan mereka. Meskipun asisten Yang Jung Hyuk sudah menjelaskan padanya, Nam Gong Mai tetap bersikeras agar bisa membantu mereka. Tetap saja, kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Apa yang kita pelajari di White Academy adalah untuk melindungi orang-orang dengan menggunakan cara yang adil dan bekerja sama. Ucap Nam Gong Mai mengutarakan pendapatnya. Dan untuk kali ini, Moyombo juga angkat suara dan mengatakan kalau dia setuju dengan apa yang diutarakan oleh Nam Gong Mai. Tidak hanya Moyombo, Yun Reyong dan Won Pyu juga menganggukkan kepalanya pertanda mereka semua setuju untuk menyelamatkan warga desa yang diculik. Kalau mereka adalah bandit hutan, kita juga pasti bakalan berhadapan dengan mereka nantinya. Jadi tidak masalah kalau mau melawan mereka sekarang. Mereka bahkan berani melakukan ini di luar teritori mereka. Ini harus dibalas dong. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Ucap Jigalmi yang terlihat begitu bersemangat untuk menghajar para bandit-bandit ini. Seperti yang dikatakan Jigalmi, cepat atau lambat pada akhirnya mereka akan menghadapi para bandit itu. Wang Yikyun menghampiri asisten Yang Jung Hyuk dan mengatakan kalau dia juga setuju dengan rencana penyelamatan. Dia menyuruh Yang Jung Hyuk untuk tidak khawatir terhadap grup bisnis mereka. Bagaimanapun juga tempat ini sudah tersapu bersih. Jadi menurutnya para bandit tidak akan datang ke tempat ini lagi. Sang asisten hanya bisa diam menatap para muridnya yang memasang wajah-wajah serius menatap dirinya. Lalu sesaat kemudian terlihat senyum tipis dari bibir sang asisten. Dia bergumam di benaknya. Tampaknya mereka sudah menetapkan pikiran mereka. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan menyelamatkan para penduduk desa, ucap asisten Yang Jung Hyuk pada murid-muridnya. Dia lalu membagi tim menjadi dua bagian. Nam Gong Mai menjadi begitu bersemangat. Dia begitu percaya diri pasti akan menyelamatkan warga desa yang telah diculik. Tim penyelamat mencangkup Moyombo, Won Pyu, dan juga Jigalmi serta aku. Yun Reyong dan Nam Gong Mai akan tetap di sini menjaga para pedagang, ucap asisten Yang Jung Hyuk, dan tentu saja pembagian tim tersebut membuat Nam Gong Mai seketika cemberut. Instruktur? Sebentar. Aku, ucap Nam Gong Mai yang ingin melayangkan protesnya. Saat dia hendak melanjutkan perkataannya, asisten Yang Jung Hyuk tiba-tiba menyodorkan sebuah suar pada Nam Gong Mai. Ini adalah suar. Kalau terjadi sesuatu ketika menjaga tempat ini, tembak suaranya ke udara. Jangan melarikan diri, ucap asisten dengan tegas kepada Nam Gong Mai. Tapi instruktur, aku juga ingin bergabung dengan... Tidak, kau tak akan membantu sama sekali walaupun ikut. Celah Jigalmi yang langsung memotong dan menegaskan jika Nam Gong Mai ikut, dia sama sekali tidak akan membantu ucapnya. Nam Gong Mai hanya bisa terdiam tertunduk. Meskipun dia bersikeras untuk ikut, namun dia juga sadar dengan kemampuan yang dia miliki. Dia benar sih, tapi meski aku mencoba membantu, aku tidak bisa menggunakan ki. Jadi penyelamatannya bisa tertunda gara-gara aku, gumam Nam Gong Mai. Setelah merenung sejenak, akhirnya Nam Gong Mai pun menurunkan egonya dan mengikuti semua pengaturan asisten Yang Jung Hyuk.
Tolong selamatkan mereka, ucapnya dengan berat kepada teman-temannya. Tidak lama setelah semuanya setuju dengan pembagian tim tersebut, asisten Yang Jung-hyuk, Ma Yong-bo, Jae-galmi, serta Won-pyo langsung bergegas mengejar para bandit. Instruktur Yang Jung-hyuk memerintahkan mereka untuk mempercepat langkah mereka dan terus bergerak maju. Namun tentu saja perjalanan mereka tidak akan semulus yang diperkirakan. Beruntungnya, Ma Yong-bo yang berada pada posisi terdepan memiliki refleks yang sangat baik. Setelah menghindari serangan yang tiba-tiba itu, Ma Yong-bo langsung melompat ke depan untuk memperlebar jarak dengan bandit tersebut. Apa mereka menunggu untuk menyerang kami secara mendadak? Gumam Ma Yong-bo. Saat ini tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung-hyuk telah dikepung oleh para bandit gunung yang menyergap mereka. Tidak ada kepanikan maupun rasa takut yang tergambar dari wajah instruktur. Bagaimanapun, dia merupakan salah satu dari anggota skuadron merah. Sesuai dengan yang diarahkan oleh guru Kim Myeon-dok, instruktur Yang Jung-hyuk hanya akan mengamati para murid yang dia bawa untuk melawan para bandit gunung. Hahaha, bocah. Ngapain kalian mengikuti kami? Ucap para bandit yang meremehkan para murid. Waktunya memberikan mereka pelajaran, gumam Ma Yong-bo. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Ma Yong-bo mengalirkan energi ki-nya ke seluruh tubuhnya dan juga memfokuskannya pada pedangnya. Tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung-hyuk kini telah dikepung oleh para bandit gunung. Kedua kelompok ini bersiap untuk saling bertarung. Salah satu bandit yang sebelumnya menyerang Ma Yong-bo tidak menyangka jika dia bisa menggunakan ki di usia yang semuda itu. Ma Yong-bo yang sudah bersiap dengan ki-nya langsung menerjang ke depan untuk menyerang bandit tersebut. Dengan cepat, Ma Yong-bo sudah berada di hadapannya. Meskipun dia cukup kaget, namun dia masih sempat untuk menangkis serangan dari Ma Yong-bo. Karena pedang yang dia gunakan saat ini bukanlah pedang terbaik yang selama ini dia gunakan, tentu saja kualitas pedang itu tidaklah cukup baik dan dengan mudahnya dapat hancur. Bandit yang menyadari bahwa pedang yang digunakan oleh Ma Yong-bo sebenarnya hanyalah pedang ronsokan tentu membuatnya senang dan langsung melancarkan serangan balik. Ma Yong-bo melompat ke udara dan dengan mudah menghindari ayunan kapak dari bandit ini. Dia berputar di udara dan bersiap dengan tendangannya. Tendangan yang cukup keras mendarat tepat di wajah bandit itu. Meskipun terkena tendangan telak dari Ma Yong-bo, sang bandit masih bisa mempertahankan posisinya meskipun dia terseret beberapa langkah ke belakang. Pedang ini hancur karena tidak bisa menahan kekuatanku, gumam Ma Yong-bo yang menyadari alasan mengapa pedang yang digunakan dapat hancur dengan mudahnya. Sial, aku takut dengan bocah ini. Padahal dia bukanlah apa-apa, ucap si bandit yang saat ini begitu kesal karena serangan Ma Yong-bo barusan. Ma Yong-bo kembali menarik satu pedang lagi dari punggungnya. Dia terus berpikir bagaimana caranya dia dapat bertarung dengan baik jika dia hanya menggunakan pedang yang seperti ini. Bandit-bandit yang lain tentu tidak tinggal diam. Mereka juga menyerang para murid kelas ular lainnya di waktu yang bersamaan. Kedua bandit itu berlari menuju arah Jae-galmi. Dua pedang yang diarahkan semakin mendekatinya. Namun, Jae-galmi masih berdiri di tempatnya dan mencoba sebuah skill menggunakan seruling yang diberikan oleh sang guru. Di saat kedua bandit tersebut sudah cukup dekat dengan Jae-galmi, hempasan angin yang cukup kuat menerjang kedua bandit tersebut. Hempasan angin yang tiba-tiba itu tidak bisa dihindari oleh kedua bandit dan membuat mereka terseret mundur setengah langkah ke belakang. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh Jae-galmi tidaklah terlihat baik. Dia menyadari ada yang salah dengan teknik yang dia gunakan untuk menyerang para bandit. Begitu pula dengan kedua bandit yang sebelumnya menyerang Jae-galmi. Mereka dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena mereka sama sekali tidak mendapati tubuh mereka yang terluka oleh serangan Jae-galmi barusan. Salah satu bandit itu akhirnya menyadari bahwa serangan suara yang dilancarkan oleh Jae-galmi melalui seruling yang dia gunakan bukanlah serangan yang kuat dan sebaliknya sangatlah lemah. Jae-galmi hanya bisa mengumpat dirinya sendiri. Andaikan dia bisa mengendalikan kekuatan ini dengan bebas, pasti dia bisa bertarung dengan lebih baik. Aku tidak bisa belajar Yin Yang dalam 2 hari. Untuk sekarang, aku cuma bisa mendorong mereka menjauh, gumam Jae-galmi. Seorang bandit melompat langsung mengayunkan kapaknya ke kepala Won-pyo. Baiknya, dia memiliki refleks yang tidak kalah dari Ma Yong-bo dan dapat menahan serangan kapak itu. Namun sama halnya dengan Ma Yong-bo dan juga Jae-galmi, Won-pyo juga tidak bisa melakukan pertarungan yang baik karena terkendala dengan senjata yang dia gunakan. Nasib baiknya, Won-pyo masih sempat untuk membelokkan kapak dari bandit itu meskipun nunchaku miliknya terlepas. Won-pyo berhasil menghindari dengan cukup baik. Dan setelah itu, dia langsung melompat untuk memperjauh jaraknya dengan bandit yang menyerangnya. Dia memberitahu rekannya yang lain kalau dia tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena aliran ki-nya terpotong.
Sedikit informasi, mungkin saja alasan Won Pyo tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena nunchaku terpisah satu sama lain dan hanya dihubungkan melalui rantai. Tidak seperti sebuah tongkat yang memang hanya satu kesatuan yang tidak akan mempengaruhi aliran ki yang diedarkan. Baik Moyombo, Jegalmi maupun Won Pyo saat ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Semua senjata yang diberikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang mampu mereka gunakan dengan baik di waktu yang cepat. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan sang guru memberikan mereka senjata yang tidak cocok sama sekali kepada mereka. Sang narator mengajak kita kembali ke desa dan sejenak meninggalkan pertarungan antara tim penyelamat dan para bandit gunung, di mana para pedagang saat ini saling bekerja sama untuk merapikan barang mereka agar dapat beristirahat setelah tim penyelamat kembali. Namun ada satu orang yang hanya duduk diam dan melamun. Yah, tidak salah lagi, Nam Gong Mai. Saat ini dia hanya diam dan memegang erat suara yang diberikan oleh instruktur Yan Jung Hyuk sebelumnya. Kami tidak dimasukkan ke tim penyelamat, tapi misi kami sebenarnya adalah mendampingi grup pedagang ini. Kemungkinan bandit menyerang desa ini lagi kecil sih, tapi kami harus bersiap-siap untuk skenario yang terburuk, gumam Nam Gong Mai. Nam Gong Mai tetap mencoba berpikir positif untuk saat ini. Bagaimanapun, tugas yang diberikan padanya tentu penuh dengan pertimbangan. Nam Gong Mai yang melihat Jin Hyo seorang diri berdiri di depan kediamannya lalu menghampirinya. Tidak lama kemudian, Yu Reong keluar dari rumah Jin Hyo dengan kondisi yang cukup melelahkan namun sedikit lega karena kakek Jin Hyo akhirnya kembali tidur. Yu Reong mencoba menenangkan Jin Hyo yang memang sedari awal begitu khawatir dengan kondisi kakeknya itu. Yu Reong mengatakan seharusnya kakeknya Jin Hyo baik-baik saja setelah ini. Jin Hyo membungkukkan badannya untuk berterima kasih kepada Yu Reong. Dia begitu berterima kasih telah merawat sang kakek. Nam Gong Mai pun tidak lepas dari rasa syukur setelah mengetahui kondisi sang kakek yang mulai membaik. Dia mengatakan kepada Yu Reong dan juga Jin Hyo kalau dia akan memeriksa pinggiran desa terlebih dahulu dan akan segera kembali. Kak, aku akan ikut denganmu, pinta Jin Hyo pada Nam Gong Mai. Meskipun itu sedikit membuatnya kaget, namun Nam Gong Mai sama sekali tidak mempermasalahkannya. Nam Gong Mai dan Jin Hyo mulai menyelusuri beberapa titik di desa ini. Tentu saja dengan sedikit perbincangan di antara keduanya. Nam Gong Mai menanyakan apakah memang bandit sering muncul di dekat sini. Jin Hyo mengatakan kalau markas bandit yang terdekat sebenarnya berada sangat jauh dari desa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyerang desa ini sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya desa Jin Hyo diserang oleh para bandit. Nam Gong Mai dibuat semakin bertanya-tanya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Jin Hyo, lalu untuk alasan apa para bandit datang ke desa ini dan mendadak menyerang? Pasti ada yang berbeda dari biasanya, gumam Nam Gong Mai sembari melirik ke arah para mayat yang jadi korban pembantaian para bandit. Saat memperhatikan semua korban, Nam Gong Mai menyadari ada yang tidak beres di antara banyaknya mayat itu. Dia melihat ada satu mayat di mana di sebelahnya terdapat sendal. Bahkan salah satu di antara mayat itu terdapat mayat yang memiliki tubuh yang jauh lebih tinggi dari mayat lainnya. Hingga akhirnya dia pun menyadari sepenuhnya situasi saat ini. Apa? Tidak. Katanya penargetan grup pedagang dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Dan mereka tahu ada kota di tempat seperti ini. Gumam Nam Gong Mai yang terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jin Hyo yang tidak tahu apa-apa juga dibuat begitu kebingungan dengan tingkah Nam Go yang tiba-tiba saja menjadi tidak tenang. Hei Jin Hyo, aku mau balik dulu, ucap Nam Gong Mai. Kenapa kak? Jawab Jin Hyo semakin bingung. Ada yang tidak beres, balas Nam Gong Mai yang terlihat sangat gelisah saat ini. Dan ya, ternyata sedari tadi ada tokek hijau yang telah mengawasi mereka dari atas pohon. Tokek hijau ini tentu saja adalah salah satu bagian dari para asasin yang telah dikalahkan oleh guru Gui Myeondok sebelumnya. Kak, kenapa mendadak ketakutan begitu? Tanya Jin Hyo yang juga jadi takut melihat tingkah Nam Gong Mai. Aku tidak main-main. Ayo kita kembali sekarang, Jin Hyo, jawabnya dengan tegas. Perasaan apa ini? Gumamnya yang semakin tidak tenang. Dan saat dia menoleh ke atas pohon, Nam Gong Mai membatu saking terkejutnya karena si tokek hijau itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Nam Gong Mai tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya melihat kehadiran asasin tepat di atasnya. Mukanya ditutupi. Orang ini bukan bandit, gumam Nam Gong Mai. Jin Hyo, kaburlah sekarang juga,
Ucapnya dengan suara yang begitu gemetar menyadari orang di hadapannya saat ini merupakan seorang assassin terlatih. Jinhyo tentu jauh lebih ketakutan dibandingkan Nam Gongmai. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan keringat mulai membasahi wajahnya. Ini tidak mudah. Aku tidak bisa melawan seorang assassin, gumam Nam Gongmai. Dia lalu meraih tangan Jinhyo dan menariknya untuk berlari. Sementara si assassin hanya tersenyum dan tertawa melihat Nam Gongmai berusaha melarikan diri. Dengan cepat, assassin tersebut sudah berada di hadapan Nam Gongmai dan Jinhyo. Seperti yang kita ketahui, Nam Gongmai tidak akan mampu melawan para assassin tersebut. Setidaknya tidak dalam keadaan normal. Meskipun demikian, Nam Gongmai tidak sedikit pun berniat untuk meninggalkan Jinhyo. Yang ada malah sebaliknya, di pikirannya saat ini hanyalah menemukan cara agar dapat mengulur waktu untuk Jinhyo bisa kabur. "Akulah lawanmu!" teriak Nam Gongmai sembari maju menyerang assassin tersebut. Setiap ayunan pedang yang dilancarkan oleh Nam Gongmai ke arah assassin, semuanya dapat dihindari dengan sangat mudah. Namun tentu saja mengalahkan assassin bukanlah tujuannya. "Baiklah, larilah Jinhyo, larilah sekarang," gumam Nam Gongmai yang merasa sudah berhasil untuk memberikan waktu agar Jinhyo melarikan diri. Namun sayangnya, tendangan yang sangat keras mendarat tepat di perutnya. Sebuah tendangan telak yang tidak hanya membuatnya memuntahkan darah. Nam Gongmai terlempar cukup jauh ke belakang. Saat dia terhempas di tanah, Nam Gongmai mengambil kesempatan untuk segera menstabilkan tubuhnya dan dapat bangkit lagi. Meskipun dia baru sekali terkena tendangan dari assassin ini, namun kondisi Nam Gongmai sudah buruk. Nafasnya terengah-engah disertai rasa sakit yang teramat di perutnya. Siapa yang melawan siapa? Tak bisa aku percaya pasukan pertama kami dihajar habis-habisan oleh bocah-bocah. Ya, mungkin itu tidak penting sampai para bandit, ucap si assassin namun tidak menyelesaikan perkataannya. Dan ternyata selama ini assassin tersebut menyangka bahwa yang mengalahkan para bawahannya adalah Nam Gongmai dan teman-temannya. Meskipun assassin itu tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, Nam Gongmai sudah menyadari maksud dari assassin tersebut kalau penyerangan ini ternyata merupakan operasi dua arah. "Pertama-tama, aku akan membunuhmu. Aku harus menangani penduduk desa dan grup pedagang setelah ini," ucap assassin tersebut. Nam Gongmai tentu menjadi begitu khawatir dengan keadaan para penduduk dan juga anggota grup pedagang. Nam Gongmai ingin menyalakan suara yang diberikan sebelumnya. Apapun yang terjadi, saat ini dia harus dengan cepat memberitahu instruktur Yang Jung-hyuk. Dengan suara tersebut, instruktur Yang Jung-hyuk pasti akan menyadari kondisi di sini yang sangat berbahaya. Namun saat dia akan menarik sumbu suara itu, dua buah tali dengan pencapi di ujungnya melesat sangat cepat, menahan kedua tangan Nam Gongmai yang membuat suara yang dia pegang sebelumnya terjatuh. Nam Gongmai saat ini tidak bisa lagi melakukan apapun. Pergerakannya benar-benar dihentikan. Terlebih, assassin lainnya kini juga telah datang mengepungnya. Situasi semakin menjadi buruk ketika suara yang terjatuh berguling hingga tepat di hadapan si assassin dan langsung menghancurkannya. Anggap saja orang ini adalah ketua assassinnya ya kawan-kawan ya. "Tidak!" ucap Nam Gongmai. "Oh, jadi ini harapan terakhirmu ya? Dasar konyol," ucap ketua assassin. "Lepaskan dia," ucap seseorang dari arah belakang yang mengejutkan Nam Gongmai. Namun dia semakin terkejut ketika menoleh ke belakang yang ternyata Jinhyo juga telah ditangkap oleh bawahan si assassin. "Jinhyo, lepaskan anak itu," teriak Nam Gongmai pada ketua assassin. Sepertinya kau tidak paham situasimu sekarang ya," ucap si ketua assassin. Dia lalu melemparkan tali ke arah Nam Gongmai. Tali-tali atau rantai-rantai tersebut dengan cepat melilit tubuh Nam Gongmai hingga dia tidak bisa menggerakkan sama sekali kedua tangannya. Ketua assassin itu lalu menarik dan menggantung tubuh Nam Gongmai di atas pohon yang sebelumnya dia tempati untuk bersembunyi. "Sepertinya aku terlalu skeptis. Ternyata kau bukanlah apa-apa," ucap ketua assassin itu setelah menggantung Nam Gongmai. "Bergelantunganlah di sana dan pikirkan tentang seberapa lemahnya dirimu," lanjut ketua assassin itu. Si ketua assassin juga menyuruh bawahnya untuk langsung saja membunuh Jinhyo. Jinhyo yang tak berdaya hanya bisa menangis dan memberontak layaknya anak kecil pada umumnya. Nam Gongmai masih saja memohon agar Jinhyo dapat dilepaskan, padahal keadaannya saat ini tidak lebih baik dari Jinhyo. Kakak, ucap Jinhyo yang saat ini hanya bisa menangis dan memanggil Nam Gongmai. "Lihatlah baik-baik, bukannya kau seharusnya merasa lega karena belum giliranmu," ucap si ketua assassin yang membuat Nam Gongmai menjadi semakin emosi. Assassin itu terus memprovokasi Nam Gongmai. Dapat dilihat dengan jelas raut wajah Nam Gongmai yang sudah benar-benar diliputi amarah. "Apa kau putus asa?
Atau kau mungkin merasa kesal? Tapi ya, mau bagaimana lagi? Lanjut ketua assassin itu. Sementara itu, Yureong masih terus memantau dan merawat kakek Jinhyo yang belum sepenuhnya membaik. Sang pengarang lagi-lagi memperlihatkan kita dengan mayat yang terdapat sendal di sebelahnya. Nara belum tahu ya, belum jelas apa maksud dari sang pengarang ini. Yang jelas, situasi Jinhyo saat ini benar-benar di ujung tanduk. Tangan besar assassin itu mencengkram leher Jinhyo dengan sangat kuat. Jangankan untuk berbicara, bahkan Jinhyo saat ini tidak hanya kesulitan bernafas, namun sepertinya dia benar-benar akan mati di tangan assassin tersebut. Mereka yang lemah selalu diinjak-injak oleh yang kuat. Kalau saja aku punya kekuatan, gumam Nam Gongmai yang tidak sanggup melihat pemandangan di depannya ini. Namun di saat yang bersamaan, energi Ki ungu yang tertanam di tubuhnya secara perlahan menghancurkan segel dan mulai tidak terkontrol. Sebelumnya kita sudah melihat Ki ungu liar yang ada di dalam tubuh Nam Gongmai mulai meluap. Ki ungu liar itu semakin membesar dan meluap-luap seiring keterpurukan Nam Gongmai. Nam Gongmai jatuh pada lamunannya yang tak terujung. Dia terus saja menyalahkan dirinya yang lemah ini dan terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya saat ini dia pikirkan dan lakukan. Kenapa aku melakukan ini? Apa aku perlu kekuatan? Tapi untuk apa? Gumamnya dan Ki ungu semakin besar untuk mengendalikan Nam Gongmai. Nam Gongmai merupakan anak Gaju, seorang anak dari keluarga terkenal dan sosok ayah yang cukup kuat. Begitu pula dengan saudara-saudaranya yang memiliki potensi yang cerah di masa depan. Oleh karena itu pula, sudah menjadi hal yang wajar dan biasa jika orang-orang juga berharap Nam Gongmai menjadi kuat dan tidak tertinggal jauh dari saudara-saudaranya. Orang-orang dewasa di klannya memiliki harapan yang besar terhadapnya. Tanpa mereka sadari, secara tidak langsung mereka hanya mengintimidasi Nam Gongmai kecil dan memberikannya beban yang sangat berat. Sebagai pewaris berikutnya dari keluarga Namgong, kau harus jadi kuat. Kau harus mengikuti jejak ayahmu dan mempertahankan kehormatan klan kita. Semua demi keluarga Namgong, ucap orang-orang dewasa itu kepada Nam Gongmai balita. Namgong hanya karena marganya berasal dari darah keluarga Namgong. Semua orang dari klan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Nam Gongmai yang masih imut itu hanya bisa menerimanya seolah-olah itu hal biasa. Tapi sayang seribu sayang, miris baginya karena ketika orang-orang itu mengetahui Nam Gongmai tidak bisa menggunakan skill apapun, semuanya menjadi berubah. Sang ayah bahkan tidak segan mengatakan bahwa putra termudanya itu tidak bisa menjadi kuat. Bukan karena dia tidak peduli, sang ayah sangat menyayangi Nam Gongmai. Dan karena dialah satu-satunya yang mengetahui kondisi dari Nam Gongmai pada waktu itu, makanya dia melarang Nam Gongmai untuk menggunakan ki-nya. Semakin Nam Gongmai memaksakan untuk mengasah skillnya, semakin besar bentrokan antara tipe ki berbeda yang ada pada tubuhnya. Seperti yang sudah pernah diperlihatkan, Nam Gongmai tidak bisa mengontrol ki tersebut dan akan sangat berbahaya untuk nyawanya sendiri. Mulai pada waktu itu, para orang dewasa mulai mengecilkan dan merendahkan Nam Gongmai. Mereka mengatakan bahwa Nam Gongmai merupakan keturunan langsung keluarga Namgong, akan tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan ki-nya. Dasar anak tidak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan ki. Kau membuat malu keluarga Namgong. Kau hanyalah bocah tak berguna yang menerima kebaikan. Hinaan terus saja dilontarkan padanya. Orang-orang dewasa yang awalnya menyimpan harapan besar dan memujinya, kini berbalik menghina dan merendahkan Nam Gongmai. Evaluasi dan sudut pandang mereka berubah total terhadap Nam Gongmai. Dengan rasa putus asa yang teramat dalam, Nam Gongmai berusaha mengimbangi kakak-kakaknya. Meskipun dia sadar dia tidak akan mampu melakukannya. Meski demikian, Nam Gongmai tidak ingin terus terpuruk dengan pikiran-pikiran negatif yang terus saja menghantuinya. Dia berlatih menggunakan pedang kayu yang selama ini menemaninya. Sembari melupakan alasanku sebenarnya untuk menjadi kuat. Aku selalu mengayunkan pedangku setiap hari. Kenapa aku mau jadi kuat? Kenapa aku... Gumam Nam Gongmai yang sudah terlalu jauh jatuh pada lamunan kenangannya sebelum dia diterima di kelas ular ini. Masih dalam ingatan Nam Gongmai, semakin dia larut pada kenangannya, semakin besar pula energi ki ungu itu di dalam tubuhnya. Nam Gongmai dapat bertahan sejauh ini juga tidak lepas dari adanya peran sang ayah. Yah, semua yang dia perjuangkan sejauh ini adalah demi ayahnya. Hanya ayahnya lah yang masih peduli dan selalu ada untuknya di saat anggota klan lainnya merendahkannya. Mai, belajar ilmu pedang itu seru tidak? Ucap sang ayah. Nam Gongmai mengiyakan ucapan sang ayah. Dia juga mengatakan suatu hari nanti dia pasti akan menjadi kuat dan melindungi orang-orang. Orang seperti apa yang ingin kau lindungi? Tanya sang ayah sembari mengelus-elus jenggotnya. Ya, orang-orang yang kesulitan, jawab Nam Gongmai bocil dengan polusnya. Jadi menurutmu, apa itu kekuatan? Tanya sang ayah lagi.
Pertanyaan sang ayah membuat suasana sejenak menjadi hening. Nam Gongmai hanya diam sementara dan bingung ingin menjawab apa. Ayah, kekuatan adalah menjadi seperti ayah, jawabnya sesaat kemudian. Sang ayah hanya bisa tertawa kecil mendengar jawaban dari putranya itu. Dia lalu berdiri dan menuju ke arah Nam Gongmai. Lalu, bagaimana kalau ku bilang aku adalah orang yang lemah? Tanya ayah Nam Gongmai. Sekali lagi, pertanyaan sang ayah membuatnya menjadi sangat bingung. Aku tidak mengerti maksudnya ayah. Ayah itu orang yang kuat, jawab Nam Gongmai. Sang ayah sepenuhnya tidak menyalahkan jawaban dari Nam Gongmai. Namun tentu ada hal yang harus diluruskan kepada anaknya ini. Oke, kau benar. Tapi jadi kuat bukan berarti kau bisa melindungi semua orang-orang. Melindungi orang-orangnya saja ayahmu ini kesulitan. Melindungi mereka yang membutuhkan ya. Ayah ingin kau menjadi orang kuat dan jadi orang yang seperti itu. Tutup sang ayah menasihati dan menyemangati anak kesayangannya tersebut. Meskipun sebenarnya waktu itu Nam Gongmai sama sekali tidak mengerti ekspresi serta perkataan ayahnya. Namun seiring berlalunya waktu, sekarang dia sudah sedikit mengerti. Meskipun sulit membuat mereka aman, aku masih ingin melindungi mereka. Itulah alasanku untuk menjadi kuat, pikirnya. Kembali ke waktu sekarang, di mana tahap pertama reverse flow Nam Gongmai telah diaktifkan. Nam Gongmai berteriak menahan rasa sakit di saat energi Ki ungu telah menyebar dan keluar dari tubuhnya. Matanya berubah perlahan dan menjadi merah. Ki ungu menyebar dengan cepat dan mendominasi tubuhnya. Namun sesaat kemudian, dengan tekad yang sangat kuat, Nam Gongmai mengontrol Ki ungu itu dan mengubahnya menjadi Ki asli miliknya. Di saat itulah Nam Gongmai berhasil melepaskan diri dari ikatan yang menggantungnya. Energi Ki Oren milik Nam Gongmai memenuhi seluruh tubuhnya. Dia memotong cambuknya. Apa-apaan bocah ini? Gumam ketua assassin yang begitu terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Nam Gongmai. Nam Gongmai tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menerjang ke arah assassin yang saat ini mencengkram leher Jinhyo. Bukan untuk menyerang assassin tersebut, Nam Gongmai langsung dengan cepat merebut tubuh Jinhyo dari cengkraman si assassin. Kejadian yang begitu cepat membuat assassin tersebut hanya bisa menatap keheranan ke arah Nam Gongmai. Aku berhasil membuat Kiku mengalir terbalik. Gumam Nam Gongmai sembari menempatkan Jinhyo jauh dari para assassin yang saat ini mengepung mereka. Ketika bertarung denganku, dia sangat ceroboh. Tapi sekarang dia jadi benar-benar berbeda. Apa maksudnya dia berhasil berkembang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Ketua assassin masih tidak menyangka dengan perubahan dari Nam Gongmai. Dia tentu saja bertanya-tanya di benaknya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada Nam Gongmai. Sementara itu, Nam Gongmai mengamankan Jinhyo dan membaringkannya di bawah pohon untuk sementara waktu. Tentu dia tidak berniat untuk melarikan diri. Terlebih lagi membawa Jinhyo akan sangat menyulitkan. Orang yang kuat tidak menginjak-injak orang lemah, tapi melindungi mereka, ucap Nam Gongmai. Dia lalu berjalan dan kembali meraih pedang kayu miliknya. Itulah orang yang kuat, lanjut Nam Gongmai. Beuh, ya kuat sih kuat ya, tapi setidaknya harus ada pertimbangan siapa lawannya. Para assassin tentu tidak merasa takut sedikit pun pada Nam Gongmai. Si ketua juga menyuruh bawahannya untuk segera membunuh Nam Gongmai. Bocah sombong, matilah! Teriak assassin itu yang langsung melompat menerjang Nam Gongmai dengan kedua pedangnya. Reverse flow, gumam Nam Gongmai, dan di saat bersamaan Ki-nya mengalir menyelimuti pedang kayu miliknya. Meskipun Nam Gongmai terlihat jauh lebih lemah dari para assassin, nyatanya dia bisa berhasil mengimbangi dan menangkis setiap serangan yang ditujukan padanya. Kekuatan ini adalah ki dalam asliku, tapi aku masih belum bisa menggunakannya secara efisien karena baru belajar. Aku harus memaksimalkan kekuatannya dengan menggunakan teknik, gumam Nam Gongmai. Nam Gongmai lalu mengingat kakak pertamanya. Dia mengingat ada sebuah teknik yang sering digunakan oleh sang kakak dan merupakan teknik keluarga mereka. Itu juga merupakan teknik pedang yang sering dia latih selama ini. Sembari mengingat semua gerakan dan teknik tersebut, Nam Gongmai mencoba untuk mempertaruhkan segalanya dan menggunakan teknik itu. Kini Ki Oren miliknya mulai berkumpul dan terfokus pada pedang kayu miliknya. Melihat teknik yang digunakan oleh Nam Gongmai memiliki energi Ki yang kuat difokuskan pada pedangnya membuat assassin itu berkeringat. Chong Swordsmanship, Double Dragon Slash, teriak Nam Gongmai. Teknik yang digunakan oleh Nam Gongmai begitu kuat, dapat dilihat dari energi yang saat ini menyelimutinya. Nam Gongmai benar-benar terlihat berbeda saat ini. Meskipun ini pertama kalinya dia bisa menggunakan ki aslinya dalam jumlah besar dan pada pertarungan asli.
Twin Dragon Twister Transformation, sebuah teknik yang langsung dilepaskan dan menghujam tubuh assassin yang ingin menyerang Nam Gongmei. Serangan yang dilancarkan oleh Nam Gongmei tidak dapat dihentikan maupun dihindari oleh assassin itu. Tubuhnya terlempar cukup jauh ke belakang. Dengan baju yang telah hancur dan celana yang compang-camping, assassin itu terkapar dan tak berdaya setelah terkena teknik dari Nam Gongmei. Lagi dan lagi, Nam Gongmei mengejutkan ketua assassin itu. Daewon, dia adalah expert kelas pertama. Tapi dia dikalahkan oleh seorang bocah. Sebenarnya apa yang kusaksikan ini? Tanyanya di dalam hati. Dia tidak menyangka seorang bocah dapat mengalahkan seorang assassin yang berada pada kelas pertama hanya dengan satu serangan saja. Nam Gongmei begitu puas. Dia bersyukur karena berhasil menggunakan teknik Double Dragon Slash dengan ki aslinya. Tapi efek dari teknik tersebut juga bukanlah hal yang sepele. Seluruh tubuh Nam Gongmei bergetar. Bahkan dia dengan kesulitan untuk mengangkat kembali pedang kayu miliknya. Hingga saat dia benar-benar tak sanggup lagi, tubuhnya terhuyung ke depan dan akan menjatuhkan dirinya sendiri. Aku pusing sekali. Mungkinkah aku berlebihan melakukannya? Gumam Nam Gongmei. Tidak, bangunlah Nam Gongmei. Musuh masih ada tersisa 3. Nam Gongmei menguatkan dirinya sendiri. Meskipun dia menyadari dirinya masih sangatlah lemah, namun tidak ada pilihan lain saat ini kecuali bertarung dan berharap sang instruktur akan segera kembali. Sementara itu, para assassin masih menatap rekan mereka yang sudah terkapar. Kami bahkan menggunakan operasi 2 arah dengan para bandit untuk membagi kekuatan mereka dan menyingkirkan grup pedagang dengan cepat. Tapi ada beberapa variabel yang tak terduga muncul. Kukira mereka akan menyelamatkan para sandera dan meninggalkan yang terlemah serta yang paling hebat dalam urusan pengobatan. Mungkinkah aku telah salah? Ketua assassin itu berkelahi dengan pikirannya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rencana yang sudah dia susun dengan rapi kini hancur berantakan. Dia terus menatap ke arah Nam Gongmei yang saat ini mampu untuk bangkit kembali. Sesaat kemudian, dia membantah pikirannya sebelumnya. Dia yakin kalau penilaiannya itu sudah benar. Ketua assassin yakin jika sepertinya Nam Gongmei telah kehabisan kekuatan setelah mengeluarkan satu serangan tadi. Oleh karena itu, dia berpikir jika mereka bisa menangani Nam Gongmei saat ini. Dan dengan cepat, dia memberikan perintah kepada 2 assassin lainnya untuk menahan Nam Gongmei. Kedua assassin itu tidak menunggu lama mengiyakan dan langsung bergerak untuk menyerang Nam Gongmei. Apa mereka mau menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya? Tanya Nam Gongmei di benaknya. Pertarungan yang tidak seimbang ini pun dimulai. 2 assassin terlatih menyerang Nam Gongmei secara bersamaan. Si nomor 2 dengan cepat melayangkan cakarnya. Serangannya meninggalkan bekas di atas tanah namun masih dapat dihindari oleh Nam Gongmei. Meskipun dia sempat menghindari serangan si nomor 2, tapi lengannya tetap saja terkena salah satu cakar dari assassin itu. Aku kena serang. Aku tidak bisa benar-benar menghindari serangan mereka, gumam Nam Gongmei. Belum sempat dia menginjakan kakinya setelah melompat menghindari serangan si nomor 2. Pedang milik si nomor 1 sudah berada tepat di hadapannya. Baiknya, Nam Gongmei memiliki refleks yang cukup cepat dan masih sempat untuk menangkis pedang tersebut. Serangan kedua assassin tersebut bukanlah serangan biasa, itu karena di senjata mereka telah dialiri ki. Nam Gongmei berpikir dia pasti akan mati jika dia berhadapan secara langsung dengan para assassin ini. Meskipun keduanya menyerang secara bersamaan, Nam Gongmei masih mampu untuk menghindar dan dengan cepat melompat untuk memperlebar jarak di antara mereka. Sembari memikirkan cara untuk melawan kedua assassin tersebut, Nam Gongmei kembali melompat ke belakang agar dia memiliki waktu untuk memikirkan cara untuk menyerang. Saat dia berada pada jarak yang cukup jauh dari kedua assassin sebelumnya, sebuah bayangan dari atas langsung mengejutkan Nam Gongmei. Dia menyadari bahwa ada seseorang yang mencoba menyerangnya dari atas, dan ternyata itu adalah ketua assassin yang sudah berada tepat di atasnya dan langsung menyerang Nam Gongmei. Nam Gongmei tidak berkutik. Dia sama sekali tidak bisa menghindari satupun rantai dengan ujung besi yang dilayangkan si ketua assassin. Meskipun rantai-rantai itu tidak melilitnya, namun hampir setiap bagian tubuh Nam Gongmei kini dipenuhi luka sayatan dari ujung rantai itu. Mereka bertiga menyerang dari arah yang berbeda. Aku tidak bisa menemukan celah untuk menyerang balik. Menghindari semua serangan mereka saja sudah begitu sulit. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Nam Gongmei. Saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi ketiga assassin ini. Kenapa? Kenapa kau menjadi diam saja? Kenapa kau tidak menggunakan teknik pedang yang kuat tadi? Ucapnya membuli Nam Gongmei. Di saat itu juga ketiga assassin ini maju bersamaan menyerang Nam Gongmei. Saking bingungnya, Nam Gongmei hanya terdiam menatap ketiga assassin itu menghampiri dirinya. Di pikirannya terdapat keraguan tentang apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Kalau aku menggunakan teknik tadi,
Aku harus menghentikan momentum mereka terlebih dahulu. Tapi, aku belum belajar semua gaya berpedang dengan benar. Si nomor 2 berhasil mendaratkan cakarnya dan menambah luka di lengan kiri Nam Gongmai. Dan lebih buruknya lagi, ternyata pada senjata mereka telah dilumuri sebuah racun misterius yang tentu menambah parah kondisi Nam Gongmai. Silih berganti serangan masing-masing dari para asasin mendarat dan menyayat setiap bagian tubuh Nam Gongmai. Tidak hanya ayahku yang menghadangku dalam membangun ki. Dia juga berhenti mengajarkanku berbagai teknik. Gumam Nam Gongmai menerima semua tebasan yang menyayat tubuhnya. Ketua asasin tentu sangat puas dengan kondisi saat ini. Mustahil, kau akan menghindari ini, ucapnya yang akan memberikan serangan terakhirnya untuk membunuh Nam Gongmai. Hanya ada satu teknik yang bisa kugunakan. Teknik pedang yang sudah kuulangi selama ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari. Chancheon Swordsman, Ship Assistant. Dengan tubuh yang sudah babak belur, Nam Gongmai benar-benar pasrah. Dia akan mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhirnya di sisa tenaganya untuk sekali lagi menggunakan teknik pedangnya itu. Sorot matanya menjadi tajam. Fokusnya saat ini benar-benar tinggi. Auranya meledak. Bahkan ketua asasin sekali lagi begitu terkejut. Nam Gongmai mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Energi ki berubah menjadi api keemasan yang menyelimuti pedang itu. Tepat di tubuh salah satu asasin itu, menebas dan membakarnya. Bahkan kedua asasin lainnya pun tak bisa menahan efek teknik Nam Gongmai dan terhempas mundur. Twin Dragon Twister Transformation, teknik yang sangat kuat yang mampu membunuh satu lagi asasin yang menyerangnya. Akan tetapi, efek penggunaan teknik tersebut juga menguras habis kekuatan dan tenaga Nam Gongmai. Ini belum selesai, ucapnya sebelum dia pada akhirnya terjatuh dan tumbang. Meskipun dia berhasil membunuh lagi satu dari asasin itu, Nam Gongmai juga kehilangan kesadarannya, menyisakan dua asasin yang keheranan. Kedua asasin yang masih hidup itu tidak menyangka bahwa bocah yang mereka remehkan itu sebenarnya mampu membunuh dua di antara mereka. Dia mengubah teknik yang dia gunakan tadi, padahal dia masih muda dan kurang pengalaman. Tapi dia bisa menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Gumamnya mendekati tubuh Nam Gongmai. Dalam ilmu pedang, beberapa teknik dibuat demi satu alasan untuk memahami esensi-esensi sebuah teknik. Lalu bagaimana jika beberapa transformasi mungkin terjadi? Maka itu bukan lagi sebuah teknik, melainkan ilmu pedang sebenarnya. Ketua asasin lalu meraih sebuah pisau di balik bajunya. Kalau aku membiarkannya, dia bisa mengganggu untuk kedepannya. Aku harus membunuhnya sekarang juga, ucap ketua asasin itu. Ini adalah kesempatan bagi ketua asasin untuk langsung membunuh Nam Gongmai sekarang juga. Ketua asasin mengangkat tangannya, bersiap untuk menikam Nam Gongmai saat itu juga. Dengan cepat dia mengayunkan pisaunya ke arah bawah. Namun sesaat pisau itu akan menancap di tubuh Nam Gongmai, seorang pria tua tiba yang membuat ketua asasin menghentikan tindakannya itu. Aku kesal, sangat-sangat kesal, ucap pria tua tersebut. Ketua asasin jelas begitu kesal dengan kehadiran orang itu. Dia berpikir jika mustahil anggota tim lainnya sudah kembali. Dia menanyakan siapa pria itu. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi, aku tahu satu hal yang pasti. Orang yang wajahnya ditutupi tidak pernah melakukan hal yang baik, ucap pria tua itu dengan santainya. Dan seperti yang kita ketahui, pria ini merupakan salah satu tetua dari sekte pengemis. Kenapa ada 3 orang dewasa yang sedang membuli seorang bocah? Lanjutnya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memikirkannya. Ketua asasin itu dapat mengenali bahwa orang di depannya saat ini merupakan seorang pengemis. Ketua asasin itu menyuruh bawahannya si nomor 2 untuk menyerang pengemis di hadapan mereka. Dengan cepat, si nomor 2 langsung melemparkan kunai ke arah tetua pengemis. Namun bagi tetua pengemis, itu bukanlah apa-apa dan dengan mudah dia dapat menahannya menggunakan tongkatnya. Terlebih lagi, kau tidak menghargai nyawa dan tidak ragu-ragu untuk membunuh. Aku akan menangkap kalian seperti aku menangkap anjing, ucap tetua pengemis yang diketahui merupakan tetua dari Gebang yang bernama Hyo Seogul. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun sang pengarang menendang kita kembali ke pertarungan antara tim penyelamat juga para bandit. Saat Moyombo mendekati bandit itu, si bandit langsung melemparkan segenggam pasir ke arah Moyombo yang membuatnya tidak fokus. Di saat yang bersamaan, beberapa kunai melesat dengan cepat ke arahnya. Syukurnya, Moyombo dapat menghindarinya dengan cepat. Moyombo mulai panik. Pikirannya mulai tidak fokus karena berbagai hal yang akhirnya merugikan mereka pada pertarungan ini.
Mereka menggunakan segala cara untuk menang. Kalau saja aku punya senjata yang layak, gumamnya sembari meraih pedang terakhirnya. Sebuah tebasan yang hampir saja mengakhiri perjalanan dari Jegalmi. Apa kau mau terus-terusan melarikan diri? Ucap bandit tersebut saat Jegalmi sekali lagi hanya bisa mundur untuk menjaga jarak dengannya. Sonic Attack tidak cukup kuat. Aku perlu serangan yang lebih kuat. Gumam Jegalmi yang juga sudah buntu untuk menghadapi para bandit ini. Sementara itu, instruktur Yang Jung-hyuk masih diam memperhatikan para murid dan belum mengambil satu pun tindakan untuk membantu. Dari pengamatan instruktur Yang Jung-hyuk, tingkat kemampuan para murid jelas di atas para bandit. Tapi pertarungan ini sangat kacau. Mereka bahkan tidak menjaga senjata mereka sama sekali, gumam instruktur Yang Jung-hyuk. Dia lalu melangkah mendekati salah satu bandit di sana. Di mana para wanita yang kalian culik? Tanyanya. Karena kesal didatangi dan ditanya saat dia bertarung dengan salah satu murid. Bandit itu langsung mengayunkan kapaknya ke arah instruktur Yang Jung-hyuk. Namun tentu saja, para bandit sama sekali bukanlah lawan bagi instruktur Yang Jung-hyuk. Aku tanya sekali lagi, di mana? Tanyanya menatap bandit itu. Si bandit menyeringai, menertawakan instruktur Yang Jung-hyuk. Hahaha, kau utusan keadilan ya? Baiklah, akan kuberitahu. Kami menggunakan mereka sesuka kami ya. Lalu kami jual ke pedagang budak. Jawabnya dengan wajah yang sangat cabul bajingan itu. Instruktur Yang Jung-hyuk bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu kalau itu pasti sebuah kebohongan. Para bandit tidak memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya instruktur Yang Jung-hyuk tidak ingin turun tangan dan membiarkan para murid menyelesaikan semua ini. Tapi jika dia menundanya lebih lama lagi, orang yang diculik bisa dalam bahaya. Mau tidak mau, dia harus turun tangan sekarang juga untuk menghajar para kerocok-kerocok tersebut. Instruktur Yang Jung-hyuk tidak membutuhkan usaha lebih untuk menumbangkan bandit yang menyerangnya barusan. Setelah menjatuhkan bandit itu, instruktur Yang Jung-hyuk lalu memerintahkan para murid kelas ular untuk mundur, dan mulai sekarang biarkan dirinya yang menangani sisanya. Perintah dari instruktur menjadi pukulan tersendiri bagi Moyongbok. Kami kelihatan menyedihkan saat ini, gumamnya. Dan ya, inilah pemandangan yang kita lihat saat ini. Tidak butuh waktu yang lama bagi sang instruktur untuk menjatuhkan semua bandit tersebut. Setelah mengalahkan para bandit itu, instruktur Yang Jung-hyuk memberikan semangat kepada para muridnya. Kalau kalian terus melawan mereka, kalian bisa saja menang. Setidaknya bandit itu tingkat 2. Tapi kalian tidak bisa menggunakan senjata yang diberikan dengan benar. Taktik pertarungan kalian yang sebenarnya berantakan. Inilah kenapa pengalaman itu penting. Jangan terlalu bersedih. Latihan praktek juga sama pentingnya. Aku cuma ikut campur karena menyelamatkan yang diculik adalah prioritas utama kita saat ini. Akan ada kesempatan lain nantinya. Ucap sang instruktur menjelaskan kekurangan dan pentingnya pelatihan ini bagi mereka. Dan tentu saja ketiganya serentak mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang instruktur. Lalu, tunjukkan jalan ke markas kalian. Pintanya pada salah satu bandit yang sengaja dia sisakan untuk membawa mereka ke markas para bandit. Kita lalu dibawa kembali ke lokasi para assassin dan Nam Gongmai. Sekarang mana yang harus kehajar dulu? Ucap kakek-kakek ini, yang tentunya bukanlah seorang kakek-kakek biasa. Aura energi yang begitu kuat dari tetua Gaibang Hyo Seogul membuatnya terdiam dan tersadar siapa orang di hadapannya saat ini. Apa itu pembukaan 8 gerbang dari Gaibang? Gumam ketua assassin. Sekedar informasi, urutan pembukaan 8 gerbang dilihat dari simpul dan jangkauan dari Il-Gyul sampai Gyu-Gyul. Hal tersebut dapat dilihat dari simpul para anggota Gaibang yang terdapat pada pinggang mereka. Ketua assassin yang menyadari hal tersebut menjadi panik. Kalau dia bisa membuka 7 gerbang, berarti dia pasti tetua Gaibang. Dia master tingkat atas. Tidak, ada kemungkinan dia sudah mencapai tingkat transenden. Gumam ketua assassin itu. Tetua Hyo Seogul terus berjalan mendekati mereka. Semakin panik tentu kedua assassin yang tersisa. Dia memutuskan untuk saat ini, dia harus kabur dari tempat ini sesegera mungkin. Ketua assassin mengambil bom asap. Dia berniat untuk melarikan diri dengan menutup jangkauan penglihatan dari Hyo Seogul. Itu bom asap, ucap Hyo Seogul. Dengan cepat, Hyo Seogul langsung menerjang ke arah ketua assassin saat dia menyadari kedua assassin itu ingin melarikan diri. Bom asap terlebih dahulu meledak sebelum Hyo Seogul menggapainya. Baiknya Hyo Seogul tiba tepat waktu di depan Nam Gongmai agar para assassin tidak membawanya. Dia kabur. Mereka sangat berhati-hati, ucap Hyo Seogul. Kita panggil saja dia kakek Hyo Seogul ya kawan-kawan, biar lebih mudah menyebutkan namanya. Kakek Seogul menatap dan memperhatikan Nam Gongmai yang masih terbaring tak sadarkan diri.
Pemikiran untuk tidak menyerah ketika kau bahkan sudah melewati batasmu. Keputusan dalam memilih pilihan terbaik dari situasi terburuk. Aku terkesan. Teknik pedang yang kulihat tadi jelas ilmu pedang Chang Cheon. Dia pasti anak dari keluarga Namgong. Anak Namgong Hui dari keluarga Namgong ya. Ucap kakek Xiaogul yang bisa dengan cepat mengetahui latar belakang dari Namgong Mei hanya dengan melihat ilmu pedangnya tadi. Hari yang cukup panjang bagi kelas ular, meskipun Namgong Mei dan yang lainnya berada pada lokasi yang berbeda. Akan tetapi secara tak terduga Namgong Mei bertemu dengan para assassin. Dan di desa saat ini para pedagang masih sibuk dengan memilah barang-barang mereka serta membantu para warga desa. Hingga tak lama kemudian, Wang Yiqiun menyadari ada sekelompok orang yang datang memasuki desa. Dan tentunya mereka adalah para wanita dari desa ini yang diculik sebelumnya. Dan kini telah berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Terlihat wajah sedih haru serta duka tergambar di wajah mereka. Seorang suami yang terpisah dengan istrinya, ayah yang sempat kehilangan putrinya. Kini mereka semua kembali bertemu satu sama lain. Suasana menjadi sangat emosional karena alhamdulillahnya para warga desa yang diculik dapat kembali hidup-hidup. Tangis haru mengiringi dinginnya angin malam di desa ini. Begitu pula dengan Jin Ho yang bisa kembali berkumpul bersama dengan sang kakek juga adik perempuannya. Wajah penuh bangga serta rasa syukur terlihat jelas dari instruktur Yang Jung-hyuk, Moyongbok, Jegalmi juga Wonpyo. Tapi betapa terkejutnya Jegalmi ketika dia melihat seseorang yang terbaring dengan penuh luka di dalam kediaman Jin Ho. Yah, tentu saja orang yang dilihat Jegalmi tidak lain dan tidak bukan adalah Namgong Mei yang masih tidak sadarkan hingga saat ini. Syukurnya masih ada Yu Reo yang tidak terjadi apapun pada dirinya. Dia dengan sigap mengobati luka-luka yang ada pada tubuh Namgong Mei. Tidak hanya Jegalmi, raut wajah begitu terkejut juga ditunjukkan oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Namgong Mei, kapan kau terluka? Gumamnya. Aku perlu meningkatkan ketenanganku. Jadi, mari bicara denganku, Yang Jung-hyuk. Ucap kakek Xiaogul yang tentu saja akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dari instruktur Yang Jung-hyuk dan lainnya ketika mereka melihat Namgong Mei terbaring tidak sadarkan diri dengan penuh luka. Apa kau tetua Hong Xiaogul, si pemabuk? Tanya instruktur Yang Jung-hyuk untuk memastikan siapa orang yang sedang berbicara dengannya saat ini. Kakek Xiaogul memalingkan wajahnya dan mengatakan entah kenapa dia selalu merasa sangat kesal setiap mendengar panggilan itu. Instruktur Yang Jung-hyuk menanyakan bagaimana kakek Xiaogul bisa berada di desa ini. Pertanyaan yang membuat si kakek Xiaogul menjadi semakin kesal. Bagaimana apanya? Aku jalan ke sini, terus kebetulan saja bertemu denganmu. Dan mengapa kau tidak memanggilku senior saja daripada tetua? Balas si kakek Xiaogul. Kalau begitu senior, apa kau yang membuat bocah itu jadi seperti ini? Tanya instruktur. Mana si Namgong Mei yang sekarat itu gambarnya cuma kayak bocil yang tidurnya nyenyak lagi ya. Hoi, mau semabuk apapun aku. Ada batas yang tak akan pernah kulewati tahu. Jawab si kakek Xiaogul dengan jengkelnya sembari menusuk-nusuk Yang Jung-hyuk dengan tongkatnya. Instruktur Yang Jung-hyuk meminta maaf dan menanyakan jika begitu, apa yang sebenarnya telah terjadi hingga membuat Namgong Mei seperti ini. Ya, aku mulai dari mana ya? Pertama, bawakan aku alkohol. Ya, sesuai lah ya kawan-kawan dengan julukannya si pemabuk. Padahal tatapannya sudah serius, tak kirain tadi. Dan yang pastinya instruktur Yang Jung-hyuk pun jadi kesal. Ya elah, dasar kakek-kakek ini, gumamnya mengumpat. Namun sebelum kakek Yang Jung-hyuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Nara mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mengklik video Nara dan menonton hingga akhir. Saya Nara Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana tim penyelamat dapat membawa pulang kembali warga desa yang telah diculik. Namun di sisi lain, kondisi Namgong Mei tidak sebaik dengan rekannya yang lain karena harus berhadapan dengan para assassin.
Nasib baiknya di waktu yang bersamaan saat assassin akan mengakhiri hidup Nam Gong Mai, muncullah kakek Xiaogul dan menghentikan tindakan dari assassin yang akan membunuh Nam Gong Mai. Sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh kakek Xiaogul bahwa dia akan menceritakan kejadian sebenarnya bagaimana Nam Gong Mai bisa berakhir seperti ini. Namun sebelum itu, dia tentu akan menikmati semua hidangan di meja serta meneguk anggur yang diminta khusus kepada instruktur Yang Jung-hyuk. Wajah anggota kelas ular semuanya menjadi sangat tegang, tidak terkecuali instruktur Yang Jung-hyuk. Sekali lagi, sang instruktur menanyakan apakah semua yang dikatakan oleh kakek pemabuk itu benar adanya. Iya, bocah dari keluarga Nam Gong itu bertarung sampai akhir meskipun dia kalah jumlah demi melindungi penduduk desa dan para pedagang. Ucapnya meyakinkan semuanya. Tapi, ucap sang instruktur, dia masih sulit mempercayai cerita dari kakek Xiaogul. Terlebih lagi, dia sendiri mengetahui kalau Nam Gong Mai tidak bisa menggunakan ki-nya dengan benar. Apa dia bertarung dalam keadaan aneh seperti waktu itu? Gumam sang instruktur yang masih mengingat jelas perubahan yang terjadi pada Nam Gong Mai waktu tes penerimaan kelas ular. Apa kondisinya aneh? Seolah-olah dia tidak sadarkan diri dan bertarung mengikuti instingnya saja. Tanya instruktur Yang Jung-hyuk yang ingin memastikan kecurigaannya tentang bagaimana sebenarnya Nam Gong Mai mampu bertarung melawan beberapa assassin sekaligus. Pertanyaan dari instruktur Yang Jung-hyuk sontak saja mengejutkan tetua Gaibang itu. Maksudmu seperti Simma? Tanyanya balik. Instruktur Yang Jung-hyuk membenarkannya. Simma dapat diartikan sebagai ada jarak antara tubuh dan pikiran, keadaan di mana heart level terbentuk. Katanya, semakin dalam di jantung, maka semakin besar kemungkinan dia jatuh dalam kegelapan. Untuk sesaat, keadaan menjadi hening. Kedua orang itu hanya saling bertatapan tanpa sepatah kata pun. Dan sesaat kemudian, kakek Xiaogul langsung membantah kondisi yang disebutkan oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Tidak kok, sama sekali tidak begitu. Malahan, dia melakukan dengan baik untuk anak seumuran dia. Dia bahkan membunuh 2 dari 4 assassin seorang diri, ucap kakek Xiaogul. Bagai disambar petir ekspresi dari semua orang yang mendengar penjelasan si kakek pemabuk itu. Baik Jegalmi, Mo Yongbo maupun instruktur Yang Jung-hyuk. Ketiganya dibuat benar-benar terkejut dengan apa yang disampaikan oleh kakek Xiaogul. Maksudmu dia melawan para assassin? Tanya instruktur Yang Jung-hyuk. Kakek Xiaogul mengiyakan pertanyaan dari instruktur Yang Jung-hyuk. Dia juga menambahkan bahwa semua assassin itu setidaknya berada di tingkat pertama. Kakek Xiaogul juga menjelaskan jika membagi seni bela diri sesuai tingkatnya, maka mereka yang baru saja mengangkat pedang dianggap tingkat ketiga. Tingkat kedua adalah mereka yang sudah mengasah kemampuan pedang serta bisa menggunakan seni bela diri dan skill. Sementara bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan niat senjata, jika mereka berhasil melakukan itu, maka mereka disebut tingkat pertama. Setiap senjata mengandung niatnya sendiri-sendiri. Ketika seseorang bisa mewujudkan niat senjata sesuka hati, maka orang itu akan disebut sebagai expert, yang bahkan bisa membelah batu menjadi 2. Tapi untuk ini, seseorang harus mengkultivasi ki yang ada dalam dantiannya selama lebih dari 60 tahun. Tingkat di mana orang bisa menangani tingkat expert sendirian disebut sebagai super expert. Tingkatan super expert bukanlah tingkatan tertinggi, karena di atas tingkatan tersebut masing-masing ada Hwa Gyun dan Hyun Jeong. Namun sayangnya, sang pengarang tidak menjelaskan dari 2 kondisi tingkatan ini. Mustahil Nam Gong Mai bisa melakukan ini, gumam Jegalmi setelah mendengar penjelasan cukup panjang dari kakek Xiaogul. Dia menanyakan apakah kakek Xiaogul melihatnya sendiri kejadian tersebut. Tentu saja, tapi reaksi kalian ini kok aneh sekali ya? Kenapa kalian terlihat begitu bingung seakan-akan tidak begitu percaya? Bukannya malah harusnya kalian itu memuji dia, ucap kakek Xiaogul yang juga dibuat kebingungan dengan reaksi para murid kelas ular. Yah, kelima orang ini benar-benar dibuat tidak karuan dengan semua penjelasan dari kakek Xiaogul. Meskipun mereka bersyukur karena Nam Gong Mai selamat, namun jelas kebingungan, keraguan, serta rasa tegang bercampur aduk di wajah mereka. Instruktur Yang Jung-hyuk yang merasa ada sedikit kesalahpahaman di sini mencoba untuk membantah semua perkataan dari kakek Xiaogul. Itu karena anak itu tidak sehebat yang kau katakan. Menurutku, kau pasti salah. Apa? Maksudmu aku bohong? Iya, begitu. Kau mengatakan aku ini bohong ya, hah? Ucap kakek Xiaogul yang menjadi begitu kesal dengan jawaban dari sang instruktur. Kau tahu tidak aku ini siapa? Aku ini dari klan yang terkenal dengan kemampuannya mengumpulkan informasi. Kalau aku bohong, siapa yang mau percaya informasi kami? Dia ini jelas bertarung dengan assassin menggunakan teknik pedang Namgong. Artinya, dia adalah salah satu dari 5 keturunan keluarga Namgong. Yang perempuan tentu saja dikecualikan.
Ucapnya begitu kesal kepada kelima orang itu sembari menunjuk ke arah Nam Gong Mei. Apalagi sesuai urutan umur, hanya ada satu orang yang tersisa. Meskipun dia polos, dia memiliki reputasi yang buruk gara-gara kepribadiannya yang aneh. Yang kulihat adalah bocah yang tahu bagaimana cara bertarung demi melindungi orang lemah. Lanjutnya yang tanpa sadar mengeluarkan energinya karena terbawa suasana. Dan dengan penuh kepercayaan yang tinggi, kakek Shogul lalu mengatakan, dia adalah keturunan ketiga Nam Gong Hui. Hahaha, padahal sudah begitu pede, ternyata tebakan orang tua ini meleset ya kawan-kawannya. Pak, salah pak, ucap Jegalmi. Apa maksudmu? Tanyanya balik. Kalau narasi pasti malu banget ya kawan-kawannya. Jegalmi lalu mengatakan kalau sebenarnya orang yang sedang terbaring itu bukanlah Nam Gong Hui, melainkan adiknya yang merupakan keturunan kelima, yaitu Nam Gong Mae. Tunggu. Apa? Ucapnya begitu terkejut seakan-akan badannya telah tersambar petir. Kakek Shogul lah yang kini dibuat begitu kaget dan tidak percaya dengan kenyataan yang dia dengarkan. Keturunan kelima dari keluarga Nam Gong. Apa barusan aku mengotori nama klanku? Aku tidak bisa merusak nama baik klanku seperti ini. Umurku juga tidak bisa diabaikan. Mari kita ganti topik pembicaraan sealami mungkin. Gumam kakek Shogul yang pastinya begitu malu karena telah salah tebak. Terlebih lagi di usianya yang penuh dengan pengalaman puluhan tahun itu. Dia dengan cepat langsung mengalihkan pembicaraan mereka saat ini. Kenapa assassin menyerang desa ini? Menurut kalian, kenapa alasannya? Tanyanya. Dia menjadi sangat canggung seketika. Gumam ketiga bocah ini yang sebenarnya ada rasa ingin membuli pastinya mereka itu. Apa tujuan assassin itu? Sepertinya aku tahu. Ucap Wang Yekyun yang baru saja tiba dan bergabung dengan pembicaraan mereka. Namun sebelum kita mendengar lebih jauh tentang motif para assassin yang menyerang, sang narator menendang kita ke suatu tempat di provinsi Anhui. Aku akhirnya sudah sampai, ucap guru Hui Myeondok yang ternyata tujuannya adalah kediaman klan tersebut. Dan ya, ini adalah kediaman dari keluarga Nam Gong. Keluarga Nam Gong merupakan salah satu keluarga terkuat dan terpandang provinsi Anhui. Sudah wajar jika gerbang klan mereka juga begitu besar. Tidak menunggu lama setelah guru Hui Myeondok mengetuk gerbang besar itu, seorang penjaga dengan cepat keluar dan menemui guru Hui Myeondok. Penjaga gerbang itu menanyakan ada keperluan apa guru Hui Myeondok datang ke sini selarut ini. Guru Hui Myeondok tidak menjawab dan hanya memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru dari Murim Liga. Murim Liga? Gumam penjaga itu sembari terus memperhatikan guru Hui Myeondok. Badannya kelihatan lemah. Dan mata pandanya itu, dia tidak jauh beda sama panda yang mengantuk. Kau kelihatan seperti orang yang sakit datang meminjam uang. Ngapain repot-repot bohong? Suruh dia pulang aja dulu ya. Gumam si penjaga itu. Ini sudah malam, jadi kau bisa datang lagi besok, ucapnya dengan penuh sopan dan ramah kepada guru Hui Myeondok. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. Namun sesaat perkataannya selesai, pintu gerbang itu dengan kerasnya langsung tertutup. Meninggalkan sang guru yang entahlah, pastinya dia juga jengkel ya kawan-kawannya. Pengen ngamuk tapi ini rumah murid kesayangannya. Dan tentu saja, guru Hui Myeondok memiliki tujuan yang sangat penting datang ke kediaman Nam Gong daripada hanya sekedar untuk membuat keributan kecil. Kan cuma kunjungan ke rumah, jadi tidak perlu buat keributan kan? Ucapnya yang kini sudah berada di atas gerbang besar keluarga Nam Gong. Guru Hui Myeondok menatap fokus ke salah satu bangunan di dalam area klan Nam Gong. Sebuah bangunan di mana dari arah bangunan itu memancarkan energi yang sangat kuat. Bahkan dari arah yang cukup jauh itu, Guru Hui Myeondok masih bisa merasakan energi yang jumlahnya sangat banyak. Guru Hui Myeondok yakin bahwa bangunan tersebut merupakan tempat tinggal kepala keluarga Nam Gong. Dia juga sangat yakin bahwa seharusnya hanya kepala keluarga Nam Gong satu-satunya orang yang ada di dalam sana. Dan tanpa berpikir lama, Guru Hui Myeondok dengan cepat melompat menuju bangunan itu. Kembali kepada kelompok kelas ular, di mana Wang Yekyun yang baru saja tiba mengatakan jika dia mengetahui alasan dibalik penyerangan ini. Dia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sepertinya kotak itulah yang menjadi alasan para assassin mengincar kelompok mereka. Kelompok kelas ular menatap kebingungan dan bertanya-tanya. Mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang kotak kecil yang baru saja dikeluarkan oleh Wang Yekyun. Secara fisik, tidak ada yang istimewa dari kotak itu, hanya sebuah kotak kayu biasa. Wang Yekyun membenarkannya dan bahkan tidak hanya terlihat biasa saja. Bahkan ketika dia membukanya, kotak itu hanyalah kotak kayu kosong. Kenapa kotaknya kosong? Tanya Jegalmi.
Ya, aku tahu kok. Makanya aku bilang sepertinya. Jadi begini, ini semua dimulai ketika nama guru pedagang kami mulai terkenal. Wang Yiqiun mulai bercerita tentang awal terbentuk dan mulai terkenalnya grup pedagang mereka. Dan di waktu itu pula, para pembenci pun muncul di depan pintu grup mereka. Mereka adalah para pemimpin dari grup pedagang lainnya. Ada Zhong Cheon, ketua grup pedagang Zhong Cheon, ketua grup pedagang Su Seong, serta juga ketua grup dari pedagang Manso. Ayah Wang Yiqiun menyambut ketiganya dengan penuh ramah. Dia juga tidak sungkan untuk mempersilahkan ketiga tamunya untuk masuk dan mengobrol sembari menikmati secangkir teh panas. Namun alih-alih memulai perselisihan antara grup pedagang, mereka bertiga mencoba untuk mempererat pertemanannya dengan ayah Wang Yiqiun. Wang Yiqiun yang pada waktu itu belum menjadi pemimpin grup hanya memperhatikan sang ayah dari balik dinding. Bagaimanapun ayahnya adalah orang yang begitu baik, sisi yang selalu membuat Wang Yiqiun menjadi was-was jika saja sang ayah hanya diperalat oleh orang lain. Ketika suasana menjadi semakin akrab, mereka menyarankan barang yang tidak boleh didistribusikan kepada ayahnya dan barang itu sama persis seperti kotak kayu yang ditunjukkan Wang Yiqiun sebelumnya. Wang Yiqiun tidak tahu benda apa itu, dia juga tidak ingin tahu. Begitu pula dengan sang ayah yang mulai cemas dan tentu saja menolak tawaran tersebut. Dan faktanya, apa yang ada di dalam kotak tersebut adalah sesuatu yang hanya boleh dijual kepada mereka yang tahu kode rahasianya. Akan tetapi, sebagai pedagang ayahnya tidak melakukan sesuatu yang dia tidak tahu pastinya. Tidak hanya menolak tawaran tersebut, ayah Wang Yiqiun juga dengan tegas mengatakan tidak akan menjual barang seperti itu kepada orang lain. Dan begitulah ketiganya pulang dengan rasa kesal serta kecewa terhadap grup pedagang Xiaoqium Sandang. Sejak saat itu, mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan grup pedagang kami. Grup pedagang kami mulai menolak sehingga situasinya menjadi seperti sekarang ini. Mereka meninggalkan kotak kayunya, tapi ketika kami membukanya, kotaknya kosong. Mungkin mereka sudah memperkirakan kemungkinan kami akan menolak tawaran mereka. Ucap Wang Yiqiun menjelaskan pemikirannya atas dasar apa para asasin mengincar mereka. Asasin yang Namgong Mai lawan pasti juga dikirim oleh Federasi Pedagang, ucap Jigalmi yang bisa dengan cepat menyimpulkan cerita dari Wang Yiqiun. Wang Yiqiun membenarkan apa yang dikatakan Jigalmi, namun dia sekali lagi menegaskan untuk saat ini, itu hanyalah perkiraannya saja untuk sementara waktu. Semakin penasaran tentunya mereka dengan kotak kayu tersebut, tentang apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu. Namun sayangnya, hingga saat ini Wang Yiqiun dan grup pedagangnya pun masih sama penasarannya. Mungkin ini, ucap si kakek Shogul yang nyeletuk memotong pembicaraan mereka dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sama persis dengan milik Wang Yiqiun. Melotot tentu mata mereka melihat si kakek Shogul ternyata juga memiliki kotak yang sama. Itu, kok kamu bisa punya itu juga? Tanya Wang Yiqiun yang tidak kalah terkejutnya dengan yang lainnya. Kakek Shogul mengatakan kalau klan mereka juga sedang menginvestigasi fakta dari isi kotak kayu itu. Sembari membuka dan menyodorkannya, yang ternyata di dalam kotak tersebut terdapat sebuah pil. Apa itu eliksir? Entahlah, jawab kakek Shogul dengan cueknya. Eliksir yang dimaksud di sini merupakan sebuah pil medis yang dapat meningkatkan ki seseorang ya kawan-kawannya. Kakek Shogul mengatakan kalau itu mustahil merupakan eliksir biasa. Dia mengambilnya secara diam-diam ketika para dokter faksi iblis bertengkar untuk mendapatkannya. Jigalmi menyadari ada sesuatu yang salah di balik ini semua. Menurutnya sungguh tidak mungkin bagi mereka mengejar kelompok ini jika benar hanya terdapat eliksir biasa di dalam kotak tersebut. Kakek Shogul tidak menyangkal kecurigaan yang diutarakan oleh Jigalmi. Ini semua memang mencurigakan. Baginya, ini seperti seorang pria yang belum mandi selama 5 tahun, namun tiba-tiba mandi di kotak sampah. Apalagi, sepertinya ini sudah cukup tersebar ke seluruh sentral region. Jadi, analisis eliksir ini akan ditugaskan ke sekte pengobatan serta keluarga Sacheondang, ucap si kakek Shogul. Jika itu sekte pengobatan serta keluarga Sacheondang, Jigalmi memiliki keyakinan bahwa mereka pasti bisa tahu apa efek sebenarnya dari pil tersebut. Namun daripada itu, tentang kekuatan atau powerhouse mana yang telah mendistribusikan eliksir ini menjadi pertanyaan besar bagi mereka semua. Nah, Nara punya kecurigaan kalau sebenarnya Namgong Mai pada waktu itu, dia juga menelan pil eliksir yang sama dengan pil eliksir yang jadi masalah saat ini. Ya, kalau kawan-kawan semua ingat sih ya, yang awal itu ya si Namgong Mai diberi pil sama wanita misterius. Ya, kalau diingat juga ya. Kalau nggak diingat ya wajar lah ya. Soalnya Nara juga sudah lama nggak upload. Ya maaf. Oke lanjut. Sekilas kakek Shogul seperti sedang menikmati anggur kesukaannya.
Namun terlihat jelas bahwa saat ini ada kekhawatiran besar yang mengganggu pikirannya. Murim yang damai. Mungkin akan terguncang tidak lama lagi, gumam kakek Shogol. Dan Namgongmai berlawanan dengan pendapat orang tentangmu. Kau adalah orang yang sangat menarik. Lanjutnya bergumam memperhatikan Namgongmai yang masih terbaring tak sadarkan diri. Kita tinggalkan dulu persoalan eliksir yang saat ini menjadi topik utama kelompok ular dan juga para pedagang. Karena sang pengarang kembali membawa kita berkunjung ke kediaman Namgong. Terlihat Namgongyo yang sedang asyik membaca sebuah surat di ruang kerjanya. Namun sesaat kemudian dia menyadari ada sosok kuat yang datang menghampiri kediamannya. Perlahan dia menutup kertas yang sedang dia bacanya lalu berdiri. Berjalan menuju jendela yang tertutup rapat. Dan di saat itu pula tubuhnya seketika telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tidak lama baginya untuk menemukan orang yang menyelinap itu dan langsung menghampirinya. Yah, dia adalah Guru Gui Myeondok yang telah menanti Namgongjo di atas atap kediamannya. Guru Gui Myeondok tidak menyapa sama sekali dan hanya menatap Namgongjo. Begitu pula dengan Namgongjo yang hanya diam tanpa sepatah kata pun. Hingga akhirnya ayah Namgongmai ini, Namgongjo mengajukan pertanyaan kepada Guru Gui Myeondok. Siapa kau? Beraninya menyelinap ke kediaman keluarga Namgong di tengah malam seperti ini? Tanya Namgongjo. Aku sengaja loh pakai topeng. Apa kau tidak mengetahuiku? Balas Guru Gui Myeondok dengan santainya sembari menggaruk-garuk kepalanya. Siapapun dapat menggunakan topeng. Apa kau mau bilang kalau kau itu adalah Gui Myeondok? Balas Namgongjo yang tidak percaya dengan orang di hadapannya dan menyimpan begitu banyak kecurigaan tentang sosok sebenarnya yang ada di balik topeng di hadapannya saat ini. Apa ada cara lain untuk membuktikan diriku? Aku akan kuperiksa sendiri, balas Namgongjo. Dia bersiap dengan tekniknya, energi yang sangat kuat berkumpul di kedua telapak tangannya. Sebuah teknik yang bersiap untuk menghantam Guru Gui Myeondok. Namgongjo dengan mudah mendaratkan serangannya pada Guru Gui Myeondok. Sebuah teknik yang langsung mengikat dan mengangkat tubuh dari Guru Gui Myeondok. Energi yang cukup besar dikeluarkan melalui tekniknya. Mengayunkan sang guru dan lalu melemparkannya. Sebuah teknik yang menghempaskan Guru Gui Myeondok begitu jauh dan bahkan menghancurkan tanah di tempat dia terjatuh. Dapat kita lihat saat ini Guru Gui Myeondok yang sudah terlempar hingga ke salah satu bukit yang cukup jauh dari kediaman Namgong. Guru Gui Myeondok seakan benar-benar pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Namgongjo. Ya, meskipun kita sadari bahwa sedari awal Guru Gui Myeondok sama sekali tidak melakukan pembalasan atau bahkan hanya sekedar menghindari setiap serangan yang menuju ke arahnya. Namun belum sempat sang guru memperbaiki posisinya. Sang ayah kini sudah melesat dengan cepat dan tiba di hadapannya untuk sekali lagi menghantam tubuh sang guru. Guru Gui Myeondok hanya menatap Namgongjo yang sudah siap meninjunya kembali. Metodemu sedikit berlebihan, ucap Guru Gui Myeondok yang mana langsung menghentikan langkah Namgongjo. Kukira akan mudah ditangani kalau kau benar-benar Gui Myeondok, ucap Namgongjo berdiri di hadapan Guru Gui Myeondok. Guru Gui Myeondok perlahan menggerakkan tubuhnya. Dia lalu berdiri dan mengusap debu yang menempel di pakaiannya. Kepala keluarga Namgong. Kau terlalu curiga, ucap Guru Gui Myeondok yang sudah berdiri dan tentu saja tidak ingin dipukuli gratis lagi. Bukankah ini adalah dunia di mana hal-hal palsu bertebaran? Di tempat ini, kau bisa menggunakan kekuatan aslimu dengan nyaman, ucap Namgongjo menantang Guru Gui Myeondok. Bukan karena Namgongjo berpikir bisa mengalahkan Guru Gui Myeondok. Hanya saja dia bertujuan untuk mengungkapkan apakah orang di hadapannya ini adalah palsu atau asli. Guru Gui Myeondok hanya bergumam di benaknya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apa dia sedang mengujiku? Untuk sekarang aku ikut alur aja dah, gumamnya menatap ke arah Namgongjo. Kalau begitu, buktikan padaku kalau kau memang yang asli, teriaknya pada Guru Gui Myeondok sembari bersiap dengan sebuah teknik yang cukup kuat. Dom Swalong Pam, sebuah teknik yang cukup kuat yang membentuk energinya layaknya sebuah meriam api ke arah Guru Myeondok. Energi yang sangat kuat yang menghancurkan area sekitar. Namun Guru Gui Myeondok masih diam dan belum bereaksi sama sekali. Dan boom, entah apakah Guru Gui Myeondok berhasil menghindari serangan tersebut atau tidak. Yang jelas area di mana dia berdiri kini hancur lebur akibat teknik dari Namgongjo. Namgongjo tidak mengedipkan sedikit pun matanya. Dia terus fokus menatap ke arah serangannya yang kini penuh dengan gumpalan debu. Lalu sesaat kemudian, Guru Gui Myeondok muncul dan langsung melompat ke arah Namgongjo dengan cepat. Tidak tinggal diam, ayah Namgongmai. Namgongjo juga melompat menghampiri Guru Gui Myeondok. Teknik dengan tebasan energi Ki
dia lancarkan ketika jaraknya sudah cukup dekat dengan guru Gui Myeondok. Teknik yang tidak kalah kuatnya dari sebelumnya yang menghentikan langkah dari guru Gui Myeondok. Teknik yang sangat kuat yang membelah tanah yang ada di hadapannya. Namun teknik itu masih belum mampu mengenai guru Gui Myeondok. Ya, Nam Gonjo berteriak membakar semangatnya sembari terus menyerang guru Gui Myeondok. Serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Nam Gonjo masih bisa ditangkis dan dihindari oleh guru Gui Myeondok. Memang ya, kepala keluarga Nam Gong. Pedang Ki-nya sangatlah tajam. Gumam guru Gui Myeondok yang memuji pedang Ki milik Nam Gonjo. Mungkin karena dia juga merasa hal ini sudah berlarut-larut dan tidak ingin berlama-lama lagi. Guru Gui Myeondok juga mengalirkan Ki-nya dan membentuk sebuah pedang Ki. Bentrokan pedang Ki dari dua orang kuat ini pun tak terelakkan. Setidaknya kau harus bisa melakukan hal yang seperti ini kalau kau memang Gui Myeondok yang asli. Apa kau masih curiga? Balas guru Gui Myeondok. Kuakui bahwa setidaknya kau ada di alam tak terkendali. Tapi cuma karena kau berada pada alam tak terkendali, bukan berarti kau Gui Myeondok. Ucap Nam Gonjo yang masih yakin kalau orang yang berada di hadapannya itu bukanlah Gui Myeondok yang asli. Jarang ada seorang master yang berada pada tingkat alam tak terkendali. Tapi ada beberapa orang di antaranya yang mewakili setiap klan mereka. Karena ada banyak master yang sudah mencapai tingkatan ini, tentu saja pencerahannya akan berbeda. Dan guru Gui Myeondok juga setuju dengan hal tersebut. Sekali lagi, kedua pedang Ki mereka bertabrakan dan menghancurkan tanah sekitar. Keduanya terdorong mundur beberapa langkah. Dan kini Nam Gonjo mulai menyadari orang yang dia lawan saat ini. Benar, meskipun itu alam tak terkendali, ada banyak dinding di dalamnya. Jadi tidak diragukan lagi. Aku harus memeriksa apakah aku benar-benar melawan Gui Myeondok, ucap Nam Gonjo. Nam Gonjo kembali bersiap dengan tekniknya untuk menyerang Gui Myeondok. Kali ini energi yang dia gunakan jauh lebih kuat. Dia membentuk sebuah portal kecil di mana dari lubang kecil itu keluarlah beberapa bilah pedang Ki. Dan tanpa basa-basi, Nam Gonjo langsung melemparkan semua bilah pedang itu menuju ke arah Gui Myeondok. Pedang Ki dengan cepat melesat ke arahnya. Namun guru Gui Myeondok lagi dan lagi hanya diam dan fokus menatap semua serangan yang menuju kepadanya. Area di mana guru Gui Myeondok berdiri sekali lagi dihancurkan oleh serangan Nam Gonjo. Dan apakah kali ini serangan tersebut mampu melukai sang guru? Dari kejauhan, sebuah ledakan besar jelas terlihat. Tapi bukan sang legenda pembunuh terbaik namanya jika dia tidak bisa menghindari serangan tersebut. Meskipun serangan dari Nam Gonjo terus-menerus menghujaninya, namun tidak satupun dari serangan tersebut berhasil mengenai guru Gui Myeondok. Hampir saja guru Gui Myeondok terkena dengan telak. Suara gemuruh dari pertarungan itu bahkan terdengar hingga ke kediaman Nam Gong yang sebenarnya berada pada jarak yang cukup jauh. Karena suara gemuruh itu pula, si penjaga gerbang sebelumnya yang saat ini sedang menyapu halaman dibuat bertanya-tanya. Bukannya curiga apakah ada pertarungan di sana, dia malah berpikir apakah akan turun hujan deras. Sementara itu, gunung tempat sang guru dan juga sang ayah dari Nam Gongmei kini terlihat begitu berantakan dan terdapat banyak sekali lubang kecil efek dari teknik yang dilancarkan oleh ayah Nam Gongmei. Keduanya masih berhadapan satu sama lain, dan bahkan sejauh ini, guru Gui Myeondok masih belum melancarkan satupun serangan kepada Nam Gonjo. Di Murim, ada saudara yang disebut Extraordinary Triads, ketua Murim Liga saat ini, pendekar pedang undead, Hwakyun, seorang legenda Sapai Shon, dan sekarang tinggal di pengasingan. Redcliffe Changzon Sasoma, seorang berandal yang senang untuk merantau setiap saat yang bernama Punggun Dozon Yudeokwa. Mereka semua hidup sendiri-sendiri. Tidak, karena mereka masih berkultivasi. Pasti ada sesuatu di belakang Hwajik, alam legendaris, ucap Nam Gonjo yang sembari mengumpulkan Ki-nya di antara kedua telapak tangannya. Sebuah teknik yang kemudian disadari oleh Gui Myeondok, bahwa teknik kali ini bukanlah teknik kuat biasanya. Bahkan saat ini bebatuan serta tanah yang ada di sekitar area tersebut juga ikut terangkat karena energi yang sangat kuat dari Nam Gonjo. Masih belum selesai ya, gumam Gui Myeondok. Energi Ki yang awalnya begitu kecil fokus di antara kedua tangan Nam Gonjo perlahan-lahan menjadi semakin besar dan semakin kuat. Tapi makhluk yang jauh melampaui Extraordinary Triads itu lahir di dunia Murim. Kalau benar-benar dekat dengan masa kini, mungkin tingkatan alammu saat ini adalah Hyun Kyung, awal dari perang yang panjang antar kerajaan. Dan kontributor terbesar dari akhir perang itu adalah Hyuk Wadai dan Gui Myeondok, ucap Nam Gonjo.
Gui Myeondok sedikit bertanya-tanya di benaknya dengan kalimat per kalimat yang terus saja keluar dari mulut Nam Gongjo. Nam Gongjo kembali melanjutkan ucapannya. Tanpamu, perang itu pasti belum selesai. Kau ini tiba-tiba sedang berbicara apa sih? Balas Gui Myeondok. Entah Nam Gongjo saat ini masih tidak mempercayai Gui Myeondok yang dihadapannya atau seperti apa. Namun sang narator membawa kita sejenak ke masa lalu saat dia pertama kali bertemu dengan Gui Myeondok. Diperlihatkan Nam Gongjo yang sudah sangat babak belur dan sangat kelelahan. Ini adalah waktu di mana mereka berperang melawan para Hobiib. Namun Nam Gongjo pada waktu itu tidaklah sekuat saat ini. Dia bahkan berpikir apakah semua usaha serta semua yang telah dia perjuangkan sejauh ini hanya untuk diperlakukan seperti ini oleh Hobiib. Hobiib yang berbadan besar dan ganas itu menatapnya dengan tajam dan penuh niat membunuh. Tangan yang sangat besar itu dikepalkan dan dia lalu mengangkat untuk memecahkan kepala Nam Gongjo. Nam Gongjo yang sudah benar-benar kehabisan tenaga hanya bisa terdiam berlutut, tak mampu lagi untuk bangkit. Dia terus menatap tinju yang besar itu melesat dengan cepat, ingin menerjang wajahnya. Dia menutup matanya, pasrah akan semuanya, bersiap untuk mati, dan tidak ada harapan lagi baginya. Dan ya, darah bercucuran di tempat itu. Namun itu bukanlah darah dari Nam Gongjo yang terkena kepalan tinju besar dari Hobiib, karena dia bahkan memperlihatkan tatapan penuh keterkejutan saat ini. Ternyata darah itu adalah darah yang berasal dari pedang yang baru saja memisahkan sebuah kepala dari leher Hobiib yang akan membunuh Nam Gongjo. Di tengah perang yang benar-benar berantakan, di tengah keputusasaan serta kepasrahan itulah Nam Gongjo bertemu dengan Gui Myeondok untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, dia benar-benar bersyukur karena tidak jadi mati. Namun terlepas dari rasa syukur itu, rasa keterkejutannya jauh lebih besar. Dia bertanya-tanya entah seseorang dari mana, entah siapa orang yang menyelamatkannya waktu itu. Nam Gongjo terus melongo memandangi tubuh Gui Myeondok pada waktu itu. Kembali ke masa sekarang, di mana teknik Nam Gongjo yang saat ini sudah benar-benar siap dan bahkan kumpulan energi merah kemasan itu sudah menjadi sangat besar. Tahu tidak, mereka yang pergi perang bersamanya memanggil dia dengan sebutan ini, hantu yang kesepian, ucap Nam Gongjo. Dan Gui Myeondok masih tanpa gerakan dan diam saja. Meskipun saat ini sang narator menggambarkannya sedikit serius, tidak terlepas dari teknik yang akan dilemparkan oleh Nam Gongjo kepadanya. Meniru orang itu, seharusnya kau tahu seberapa besar dosamu itu. Ya, rasakan ini, teriak Nam Gongjo, dan di saat yang bersamaan dia lancarkan serangannya itu ke arah Gui Myeondok. Sebuah teknik yang bernama Chongyang Absolute Fire Blast yang seharusnya merupakan teknik kuat dan mematikan. Namun sayangnya, lawannya adalah Gui Myeondok. Kali ini sang guru Gui Myeondok tidak lagi menghindari serangan dari ayah Nam Gongmai. Dia menjulurkan satu tangannya tepat ke gumpalan energi yang akan melahapnya. Ya, Gui Myeondok menahan serangan mematikan itu hanya dengan satu tangannya saja. Dan lalu seketika serangan tersebut meledak di tangan Gui Myeondok yang sangat santai menahannya. Fakta bahwa lawannya mampu menghancurkan serangannya dengan sangat mudah tentu membuatnya begitu terkejut. Menghancurkan serangan andalanku dengan begitu mudahnya? Apa dia benar-benar jauh di atasku? Gumam Nam Gongjo yang seakan tidak percaya. Sementara itu, guru Gui Myeondok dengan santainya bahkan masih sempat tertawa kecil sembari menggaruk-garuk kepalanya setelah menghancurkan serangan dari Nam Gongjo. Dia lalu melepaskan topeng yang dia gunakan. Aku bukan datang untuk bertarung. Aku datang ke rumahmu sebagai guru Nam Gongmai. Hehehe. Ucap orang satu ini seakan-akan tidak ada yang baru saja terjadi. Bah, parah memang hantu kesepian ini ya kawan-kawannya, sesuai dengan julukannya. Dan ya beginilah reaksi dari Nam Gongjo. Sekali lagi dia dibuat terpelongo oleh Gui Myeondok. Jadi kau benar-benar Gui Myeondok yang asli? Ya, itu benar kan? Jawab guru Gui Myeondok. Dan begitulah pertarungan ini berakhir, atau lebih tepatnya hanya seperti pijak kretek-kretek bagi sang legenda terkuat di murim, hantu yang kesepian, Gui Myeondok. Malam yang sedikit panjang, dan di sisa malam itu berakhir dengan pembicaraan keduanya disertai sebotol anggur di bawah rembulan malam yang sangat indah. Berakhir pula perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf, Nara ucapkan. Ewako 13, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.